Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 232 Eksorsisme. Pemuda kurus mengeluarkan, "Pah." Meskipun suaranya samar, dia meludahkan bola bercahaya abu-abu keruh. Garis giok melesat ke bola bercahaya. Setelah masuk, lajunya melambat dan menjadi lamban. Mengambil keuntungan dari situasi ini, pemuda kurus itu memiringkan kepalanya dan nyaris tidak menghindari jarum. Tepat pada saat itu, Liu Ming, yang berdiri kokoh, tiba-tiba menginjak satu kaki ke depan. Seluruh tubuhnya melesat ke depan seperti panah-panah. Dengan gerakan bergoyang, dia datang ke sisi pemuda kurus kering itu. Dia mengangkat tangannya dan menusuk ke arah pemuda dengan es biru. Ekspresi pemuda kurus kering itu jatuh saat dia menangkap es dengan telapak tangan yang sama yang dia gunakan untuk menghancurkan bila angin menjadi bubuk sebelumnya. Saat dia melakukan itu, dia mencibir. "Dengan teknik seperti ini, kamu pikir kamu bisa menyakitiku? Betapa naifnya." Melihat ini, ekspresi aneh muncul di wajah Liu Ming. Dia tiba-tiba menjadi kabur dan langsung kabur. Pada saat yang sama, es biru belum sepenuhnya dihancurkan oleh pemuda kurus itu dan malah meledak dengan sekejap. Ledakan. Udara dingin yang aneh menyapu dengan liar. Udara dingin secara alami bukan apa-apa bagi pemuda kurus itu. Tapi yang mengejutkan, 3 manik-manik merah tua tiba-tiba muncul dari es yang pecah. Sial, pemuda kurus itu terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia ingin melakukan sesuatu untuk bertahan, tapi sudah terlambat. Dengan sekejap, ketiga manik itu meledak bersamaan dengan 3 ledakan. 3 awan api merah melesat ke atas di dalam lubang dan setelah melonjak saat mereka mengembun, mereka berubah menjadi matahari merah-merah yang mempesona. Matahari yang terik langsung menelan pemuda kurus kering itu bersama dengan kursi emasnya sementara panasnya begitu menyengat sehingga membuat sekeliling menjadi kacau balau. Terperangkap di bawah terik matahari, pemuda itu mengeluarkan pekikan yang membekukan darah, langsung menjadi abu. Yang tertinggal hanyalah kerangka humanoid hitam tinta. Namun, bahkan kerangka itu tidak bertahan lama, perlahan-lahan meleleh dalam panas yang membakar. Tapi tepat pada saat ini, 2 api hitam tiba-tiba muncul entah dari mana di rongga mata besar yang kosong di tengkoraknya. Dengan itu, kerangka itu mengeluarkan teriakan nyaring yang tragis dan kursi emas di bawahnya dengan cepat melelehkannya menjadi cairan emas dengan sekejap, cairan itu berputar ke arah kerangka itu. Dalam sepersekian detik itu, kerangka aslinya yang hitam pekat benar-benar berkelebat liar beberapa kali dan menjadi emas berkilauan. Kemudian, cahaya emas pada kerangka emas meledak dan benar-benar menghentikan kerangka-kerangka agar tidak meleleh. Kemudian, dengan beberapa langkah, kerangka itu langsung melesat keluar dari matahari merah-merah. Padahal, pada saat kerangka emas muncul dari lampu merah, kabur muncul di hadapannya. Liu Ming benar-benar muncul diam-diam sekali lagi. Saat Liu Ming mengangkat tangannya, benda putih kabur terbang keluar. Itu sebenarnya adalah untaian tasbih seperti kristal. Meskipun dia belum banyak menyempurnakan tasbih, dalam sekejap menghadap kerangka emas, manik-manik itu mengeluarkan mantra Buddhis yang kuat seolah-olah telah bertemu musuh terbesarnya. Kemudian muncul leher kerangka emas itu sebelum menyala dan tiba-tiba berubah menjadi lingkaran cahaya berwarna pelangi yang tebal. Segera setelah itu, lingkaran cahaya itu menegang. Kerangka emas itu mengeluarkan tangisan yang mengerikan. Kemudian, bau daging mentah dan asap hijau keluar dari lehernya, karena gemetar tak terkendali. Puff! Jade Shadow Needle melingkari kerangka itu. Dalam sekejap, jarum itu melesat ke bagian belakang tengkorak kerangka itu dan menembus keningnya. Kerangka emas yang berjuang mati-matian segera kehilangan kilau api gelap yang menakutkan di rongga matanya. Tubuh kerangka yang berjuang juga menjadi lemas dan jatuh ke tanah. Melihat ini, Liu Ming santai dan pindah ke sisi kerangka itu. Cahaya cian menyala di tangannya dan bila angin muncul. Dia mengangkat lengannya dan siap untuk memotong tengkorak kerangka itu. Tetapi pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Namun, kerangka emas yang awalnya tak bernyawa tiba-tiba bangkit. 2 bola api hitam muncul kembali dan berputar di rongga matanya. Itu berubah menjadi 2 selubung asap hitam dan membubung ke langit. Dalam sekejap, asap membentuk wajah hantu hitam yang kabur. "Anak, karena kamu menghancurkan tubuh mayatku, aku akan mengambil tubuh dagingmu sebagai kompensasi." Wajah hantu itu tertawa jahat sebelum menyerang Liu Ming dengan kabur. Liu Ming secara alami terkejut.
Dia langsung mundur dan menembak wajah hantu itu dengan Qian Wind Blade di tangannya tanpa ragu-ragu. Setelah cahaya Qian menyala, wajah hantu itu sebenarnya tidak terluka. Melalui embusan angin berbau daging mentah, itu benar-benar mendekati Liu Ming. Liu Ming mengeluarkan raungan marah. Dia membalik telapak tangannya dan memanggil tabung besi merah tua. Dengan kabang, tabung itu mengeluarkan jaring sutra kristal. Jaring sutra menghilang dalam sekejap, melewati wajah hantu. Sayangnya, itu tidak berpengaruh. Dalam keterkejutan itu semua, Liu Ming mencoba melakukan sesuatu yang lain tetapi sudah terlambat. Tiba-tiba, wajah hantu itu meregang dan berubah menjadi bola asap hitam sebelum menabrak tubuh Liu Ming. Serangan itu tiba-tiba membuat tubuh Liu Ming merinding. Dia menggunakan kedua lengan untuk melindungi dirinya sendiri tetapi itu tidak berpengaruh. Seolah-olah makhluk ini benar-benar tidak memiliki bentuk fisik sama sekali. Wajah hantu itu mengeluarkan tawa aneh sebelum hendak mengebor ke dalam tubuh Liu Ming. Tapi pada saat itu, puluhan sinar merah crimson tiba-tiba muncul di tubuh Liu Ming. Ketika wajah hantu menyentuh cahaya, ia segera mengeluarkan tangisan yang mengerikan. Selain itu, wajah hantu berubah menjadi bola asap hitam dan ditembak kembali. Itu adalah baju besi skala naga kustom Liu Ming yang diaktifkan ketika makhluk jahat berada di sekitarnya. Itu memaksa wajah hantu itu mundur hanya dengan satu pukulan. Liu Ming secara alami senang melihat ini. Tanpa ragu-ragu, dia tiba-tiba memuntahkan hembusan kuat angin hijau berkabut. Angin memaksa wajah hantu itu berputar tanpa henti di satu tempat tanpa bisa bergerak maju. Dia kemudian membentuk tanda satu tangan sekali lagi dan menunjuk ke arah kerangka emas. Bang! Lingkaran pelangi di sekitar leher kerangka menghilang dan berubah menjadi susunan tasbih yang padat. Secara kabur, manik-manik itu menabrak kabut hitam yang telah berubah menjadi wajah hantu. Dengan ini, 7 sinar berwarna meledak di tengah kabut hitam. Wajah hantu itu mengeluarkan jeritan yang membekukan darah saat kabut hitamnya dengan panik menggeliat dalam 7 garis cahaya berwarna. Itu tidak dapat memulihkan bentuk wajahnya di bawah serangan. Liu Ming, yang punya waktu untuk istirahat, dengan cepat mengeluarkan setumpuk mesin terbang dari bawah lengan bajunya dan membuangnya. Suara keras, puh, terdengar. Dalam kekaburan, mesin terbang menempel pada kabut hitam seperti plester herbal. Kabut hitam itu langsung terbungkus padat. Liu Ming mengubah tanda tangannya dan meludahkan satu kata, meledak. Pada saat itu, setiap mesin terbang kuning meledak menjadi bola cahaya putih. Di antara cahaya putih, bahkan ada tanda-tanda api emas yang berkedip-kedip. Kali ini, sebelum wajah hantu bahkan bisa mengeluarkan tangisan, itu hancur dalam nyala api emas. Liu Ming akhirnya menghela napas panjang. Jika bukan karena fakta bahwa hantu ini tidak mampu meninggalkan kursi sejak awal dan dia telah membawa beberapa barang yang melawan hantu, membasminya tidak akan pernah menjadi tugas yang sulit. Namun, setelah memikirkannya, dia juga merasakan sakit yang dalam di hatinya. Tumpukan mesin terbang tadi adalah hadiah yang diberikan oleh Spirit Master Lei belum lama ini. Mereka adalah mesin terbang tingkat tinggi yang secara khusus dibuat untuk mengalahkan makhluk hantu. Itu pada nilai yang hampir sama dengan jimat cahaya emas untuk digunakan dalam situasi yang mengancam jiwa. Jika bukan karena kegigihan wajah hantu yang tampaknya tak terbatas dan fakta bahwa mesin terbang eksorsisme biasa mungkin tidak akan efektif, dia tidak akan pernah menggunakan semuanya dalam sekali jalan seperti itu. Namun, dalam pertarungan sebelumnya, tasbih dapat secara efektif mengusir makhluk hantu. Tapi, untuk skala naga merah yang memiliki efek serupa, itu adalah kejutan yang menyenangkan. Tenggelam dalam pikirannya, Liu Ming mengangkat tangannya untuk merasakan baju besi yang agak panas sebelum dia memberi isyarat di depannya. Suara menusuk udara terdengar. Banyak manik-manik ditembakkan secara kabur dan menciptakan kembali untaian tasbih putih kabur yang baru. Ketika wajah hantu dihilangkan, 2 kera iblis yang awalnya bertarung dengan kepala terbang juga menghilang dalam asap hitam. Segera setelah itu, kepala dengan lembut terbang. Pada saat ini, kalajengking tulang putih akhirnya merangkak keluar dari kawah di tanah dan jatuh ke sisi Liu Ming. Ia menggunakan kedua penjepit depannya untuk menggosok celana Liu Ming. Setelah Liu Ming melihat retakan di punggung Bone Scorpion, dia hanya bisa mengerutkan alisnya dengan ringan. Kemudian, dia menamparkan kantong kulitnya. Ledakan, kabut hitam muncul, menyimpan Bone Scorpion sekali lagi di kantongnya. Kali ini,
Bone Scorpion terluka cukup parah. Sepertinya tidak akan beraksi selama beberapa bulan. Meskipun kepala terbang telah kehilangan sedikit vitalitasnya, ia tidak terluka terlalu parah dan tidak perlu disimpan. Setelah Liu Ming menggunakan kesadarannya untuk memerintahkan kepala terbang untuk waspada sebelum dia melihat ke arah kerangka emas yang masih tersisa dalam kondisi baik. Kerangka itu diletakkan dengan tenang di sisi lubang tanpa tanda-tanda kehidupan. Tiba-tiba, bayangan kursi emas yang mencair dan membungkus kerangka itu muncul di benak Liu Ming. Secara alami, dia menjadi sangat tertarik. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memeriksa objek ini. Setelah Liu Ming berjalan di sekitar kerangka emas 2 kali, dia mengangkat tangannya untuk melepaskan storage glyph sederhana. Kemudian, dia berjalan ke mayat pria gemuk berpakaian hitam. Ketika pertarungan pertama kali pecah dengan hantu tadi, hantu itu dengan sembarangan melemparkan mayat itu ke lantai. Setelah Liu Ming membungkuk dan melakukan pencarian, dia menemukan bahwa ada beberapa buku novel kultivasi jahat dan bahwa teknik transformasi binatang sebenarnya ada di antara mereka. Terlepas dari ini, ada beberapa batu roh tingkat tinggi yang masing-masing bernilai 10.000 batu roh tingkat bawah. Penemuan ini tentu saja membuatnya senang. Pada saat itu, dia baru ingat bahwa dia belum memeriksa mayat pria jangkung berpakaian hitam itu. Pria gemuk berbaju hitam itu memiliki kekayaan yang sangat besar hanya sebagai orang nomor 2 di Black Spirit Party. Kemudian, pria jangkung berbaju hitam, yang nomor 1, tidak akan tersesat terlalu jauh dalam kekayaan. Untungnya, tidak ada yang akan menerobos ke tempat ini untuk sementara waktu dan dia tidak perlu terburu-buru. Setelah menyimpan barang-barang itu, dia menarik napas dalam-dalam. Dia mengambil beberapa langkah ke depan menuju sisi lubang dan menatap ke dalam lubang. Bab 233 Aura murni tidak diketahui. Beberapa kaki di lubang itu adalah selubung kabut abu-abu yang menutupi segala sesuatu yang terlihat. Namun, bercampur di dalam lubang, ada juga beberapa sutra hitam kristal, masing-masing sehalus sehelai rambut. Meskipun kabut berjatuhan, untaian sutra tetap diam yang membuat orang merasa tidak nyaman. Aura apa ini? Liu Ming melepaskan kesadarannya untuk merasakan benang hitam di lubang aura. Dia tampak seperti sedang tenggelam dalam pikirannya. Aura yang dipancarkan dari sutra hitam memiliki beberapa kesamaan dengan asap hitam dari dalam aura zombie. Sepertinya aura zombie menggunakan tempat ini untuk melatih tubuhnya dengan pure aura ki dan menjaga tubuhnya dari pembusukan. Tubuh aura zombie sebelumnya menunjukkan ketahanan yang besar terhadap serangan pedang tajam, dia bahkan bisa sendirian menghancurkan Wind Blades raksasa. Mungkin, ada hubungan penting di sana dengan efektivitas jenis aura ki murni ini. Di sisi lain, pure aura ki ini juga tampaknya lemah terhadap serangan tipe api. Jika tidak, aura zombie tidak akan begitu takut pada bola api raksasa, juga tidak memiliki 3 manik-manik merah yang dengan mudah membakar tubuhnya. Pada pemikiran itu, Liu Ming tidak bisa membantu tetapi merasa kecewa. Dengan cacat seperti itu, pura aura ki ini akan dianggap kelas bawah. Lagi pula, tidak peduli seberapa efektif amplifikasi lainnya, lawan hanya bisa memanfaatkan kelemahan yang begitu jelas. Sangat mudah untuk mati jika kelemahan ini ditemukan. Namun, jenis aura ki murni di lubang aura, serta kekurangannya, harus diuji oleh orang lain. Bahkan jika ini adalah tingkat terendah dari pure aura ki, masih ada setidaknya 2 hingga 3 bagian yang terkumpul di dalam lubang. Dengan aura ki murni sebanyak ini, itu akan cukup untuk digunakan sebagai cadangan, terlepas dari seberapa cacatnya itu. Lagi pula, dengan lebih dari satu jenis ki aura murni, semakin sukses pemadatan aura menjadi ki kultivasi. Dengan pemikiran itu, Liu Ming berhenti ragu-ragu dan mengeluarkan vas porselen yang tampak biasa dari lengan bajunya. Dia melemparkannya ke lubang dan mulai menyulap tanda satu tangan. Setelah beberapa saat, Liu Ming menghasilkan 5 vas porselen identik di depannya. Pada saat ini, sutra hitam di lubang menjadi langka. Liu Ming tidak berniat untuk menggunakan aura murni sisa sekaligus. Dengan lambaian lengan bajunya, dia menyimpan 5 vas. Dia kemudian mencari keempat sudut gua. Hasilnya adalah selain lubang di tengah gua, hampir tidak ada hal lain yang perlu diperhatikan. Jadi Liu Ming menyimpan kepala terbang kembali ke tas kulitnya dan kembali ke jantung formasi aslinya. Dia mengangkat tangannya dan menatap ke arah pintu masuk. Dia menyipitkan matanya, dan tiba-tiba pedang pendek Qian-nya menebas ke langit. Puff!
Layar cahaya muncul dan memantul dari pedang Qi. Jadi, pembatasan itu masih ada. Tapi kali ini, Liu Ming tidak terganggu. Lengannya menjadi kabur. Tiba-tiba, pedang pendek itu melonjak ke langit dan melepaskan serangkaian Qian Sword Kiss. Beberapa saat, suara menderu terdengar dan tirai cahaya akhirnya retak inci demi inci. Liu Ming tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia berubah menjadi bayangan dan naik ke langit. Bang! Setelah mendarat dengan kedua kaki di atas pintu keluar gua, wajah Liu Ming dipenuhi dengan kegembiraan. Seperti yang diharapkan, mayat pria jangkung berpakaian hitam itu masih ada di sini. Tanpa berpikir dua kali, Liu Ming mengambil beberapa langkah ke depan. Setelah dia mencari mayat, dia juga menemukan beberapa batu roh tingkat tinggi, beberapa pil dan mesin terbang, dan cermin perunggu yang melepaskan api kilat merah darah sebelumnya. Meskipun cermin itu tidak terlalu kuat, itu jelas sebuah totem. Itu mungkin hanya totem tingkat yang lebih rendah, tetapi totem cermin yang langka pada saat itu. Jika dia menjualnya, itu mungkin bisa menghasilkan 30.000 batu roh atau lebih. Sangat disayangkan bahwa kali ini, dia tidak dapat menemukan metode apapun. Liu Ming cukup kecewa, karena dia berharap untuk melihat metode pelatihan tato hantu mengambang. Di waktu yang tersisa, Liu Ming menyelidiki sisa peti mati hitam sekali lagi. Akibatnya, ia menemukan beberapa bahan alkimia untuk membuat pil, sejumlah besar batu roh, mesin terbang dan beberapa totem pedang tingkat rendah. Meskipun kelihatannya tidak banyak, juga tidak ada barang berharga, dia memperkirakan bahwa dia secara kasar dapat mengambil total 100.000 batu roh untuk lotnya. Dengan ini, Liu Ming, yang kekurangan batu roh pada saat itu, sangat gembira. Perjalanan ke dalam gua ini tidak hanya membawa kembali 5 dari aura Qi murni yang sama yang tidak diketahui, tetapi dia juga mendapatkan hampir 200.000 batu roh senilai harta lainnya. Dia segera mengeluarkan storage glyph sederhana di tubuhnya dan menyimpan semua yang ada di dalamnya. Dia pergi dengan puas setelah menutupi jejaknya. Setelah malam yang sibuk dan sibuk, langit di luar sudah mulai berkilauan dengan cahaya. Setelah meninggalkan gua, tidak terlalu nyaman bagi Liu Ming untuk tidak kembali ke rumah Markis ketiga. Jadi dia langsung menuju kembali ke kediaman di Immortal Dawn Mountain. Pada siang hari, Liu Ming duduk bersila di ruang rahasia dan menghadapi kerangka emas di depannya. Dia mempelajarinya dengan cermat. Dia sudah menjalankan tes di atasnya. Setelah ditutupi oleh lapisan emas cair, kerangka itu mengeras ke tingkat totem tingkat yang lebih rendah. Bahkan jika pedang Qianmun digunakan, itu hanya akan meninggalkan bekas luka yang dangkal. Singkatnya, jika tidak ada setidaknya 7 atau 8 serangan pedang di tempat yang sama, mungkin mustahil untuk menembusnya. Liu Ming mempelajarinya sebentar. Dengan semacam pemikiran, dia tiba-tiba meraih tulang bahu dengan kedua tangan. Dengan api merah menderu keluar dari lengannya dan dalam sepersekian detik, kerangka itu benar-benar dilalap api. Namun, dalam nyala api, kerangka-kerangka emas berkilauan itu tidak berubah warna sama sekali. Jadi sepertinya apinya tidak cukup panas. Liu Ming bergumam karena dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Kursi emas sebelumnya meleleh dalam panas tinggi yang tercipta dari ledakan api dari 3 manik api merah tua. Bagaimana dia akan meniru kondisi itu lagi? Setelah beberapa merenung, mata Liu Ming menyala. Dia mengumpulkan kerangka emas dan bangkit. Dia berjalan keluar dari ruang rahasia dan meninggalkan guanya. 15 menit kemudian, dia mencapai gua Fan Baizi dan dengan ringan mengetuk pintu gua beberapa kali. Ah, ini Senior Qian. Tuan sedang memperbaiki pil, jadi saya khawatir tidak akan ada waktu hari ini bagi paman bela diri untuk menerima saran tentang alkimia. Seorang anak laki-laki yang membuka pintu melihat bahwa itu adalah Liu Ming dan segera tersenyum. Liu Ming telah mempelajari alkimia untuk beberapa waktu sekarang di Fan Baizi, jadi tentu saja, bocah itu dan Liu Ming agak akrab satu sama lain. Jangan khawatir, kali ini, saya tidak mencari Master Fan, saya sebenarnya berharap untuk meminjam tungku api bumi gua. Liu Ming berkata dengan senyum tipis. Dia melambaikan lengan bajunya dan batu roh tingkat tengah jatuh. Dia melemparkannya ke anak itu. Hehe, untuk yang lain, tidak mungkin menggunakan tungku api tanah. Tapi Marsial Paman bukan orang luar, jadi tentu saja, itu tidak masalah. Tuan sedang menggunakan tungku api tanah nomor 1 saat ini, jadi Paman bela diri,
Tolong gunakan nomor 2, anak laki-laki itu dengan cepat mengambil batu roh sambil berkata sambil tersenyum lebar. Oke, pimpin jalannya. Mendengar ini, Liu Ming diam-diam mengangguk. Liu Ming mengikuti jejak anak itu dan menuju jauh ke dalam gua. Setelah beberapa saat, dia dibawa ke ruang batu merah tua. Selain tungku pil hijau yang sepi, tidak ada yang lain di dalamnya. Liu Ming melihat ke arah celah hitam mengkilap di bawah tungku pil dan memiliki ekspresi puas di wajahnya. Dia melambaikan lengan bajunya, menutup pintu batu. Kemudian, mengeluarkan satu set bendera formasi dari tangannya dan melemparkannya ke segala arah. Kemudian, lapisan cahaya redup dari layar cahaya putih muncul menutupi seluruh ruang rahasia. Setelah melakukan semua ini, Liu Ming kemudian mengeluarkan mesin terbang dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Saat selubung cahaya terbentuk, kerangka emas itu terlihat sekali lagi. Liu Ming mengangkat tangannya ke tungku pil dengan lambaian. Setelah kilatan pada tutupnya, itu melayang diam-diam. Suara mendesing. Dengan satu jentikan kakinya, kerangka emas itu ditendang ke tungku pil. Liu Ming melambaikan lengan bajunya lagi dan tutupnya jatuh. Dia sendirian melepaskannya dan menembak beberapa teknik di celah di bawah tungku pil. Lampu api menyala dari celah saat meludahkan api merah-merah. Api melilit tungku pil dalam sepersekian detik. Liu Ming melambaikan kedua tangannya ke api dan dua gelombang vali murni bergegas ke dalam api. Dengan ledakan, api yang awalnya berwarna merah tua menjadi putih. Mereka melepaskan panas terik dan bahkan membuat udara di sekitarnya berdengung. Saat melihat ini, Liu Ming menunjukkan kebahagiaan di wajahnya saat dia terus-menerus menggunakan desakan vali untuk mengalir. 15 menit kemudian, Liu Ming meninggalkan gua Fan Baizi dengan ekspresi puas di wajahnya dan kembali ke guanya sendiri. Setelah dia kembali ke ruang rahasia, dia duduk bersila dan mengeluarkan kotak giok dari bawah lengan bajunya. Dia mengangkat tutupnya dan memperlihatkan bola emas berkilau seukuran kepalan tangannya. Itu adalah cairan emas yang dipisahkan dari kerangka yang meminjam api tungku pil. Namun, kerangka hitam hancur menjadi abu dalam panas tinggi. Setelah Liu Ming mengeluarkan cairan emas dari tungku pil, itu mulai mengeras dalam waktu singkat. Liu Ming menghabiskan setengah hari di ruang rahasia tetapi masih tidak tahu jenis harta atau bahan apa yang dimiliki cairan emas ini. Di antara bahan langka yang dia tahu, dia belum pernah mendengar hal seperti ini. Benda ini tampak seperti cairan hitam dari orang-orang dari ras laut. Itu harus menunggu untuk diidentifikasi di masa depan. Dengan sisa waktunya, Liu Ming mengatur semua benda yang dia peroleh di gua sebagai persiapan untuk menukarnya dengan batu roh. Pada akhirnya, Liu Ming membawa buku barunya, yang merinci teknik transformasi binatang, dan membalik-balik halaman dengan penuh minat. Buku itu menyimpan metode pelatihan yang sebagian besar cukup berdarah. Secara alami, dia tidak akan mempraktikkan teknik ini. Namun, melihat melalui teknik dan mantra rahasia, pikirannya terbuka. Di masa depan, jika dia menghadapi lawan yang berlatih metode kultivasi serupa, dia akan tahu bagaimana menemukan kekusutan dalam pertahanan mereka dan mengalahkan mereka dengan mudah. Pada tengah malam, Liu Ming mengubah ekspresinya saat dia meninggalkan gua menuju rumah markis ketiga sekali lagi. Setelah mengalaminya sekali sebelumnya, kali ini, dia langsung menuju gedung tua di sudut terjauh rumah markis. Setelah berhasil menyusup ke gedung tua, dia membalik ke atap lantai 2 dengan menggeser tubuhnya. Kemudian, dia mengambil sepotong ubin langit-langit dari paling kiri, dan mulai perlahan melihat ke kanan. Bab 234 Invasi Perlombaan Laut. Tiba-tiba, tatapan Liu Ming jatuh pada potongan ke-13 ubin hijau. Dengan gerakan cepat dari lengannya, dia melepas ubin. Membalik ubin, dia mengamati bagian belakangnya dengan tatapan tetap. Dia melihat kata, Liu, terukir ringan di belakangnya. Liu Ming mengangkat alisnya dan menghancurkan ubin di antara jari-jarinya. Seluruh ubin menjadi bubuk, dari mana dua item jatuh. Salah satunya, cincin gelap dan yang lainnya, kain putih dengan kata-kata tertulis di atasnya. Liu Ming menangkap kedua item sekaligus saat dia menggerakkan tubuhnya. Dia melayang seperti hantu melalui jendela dan tiba di lantai 2 gedung itu. Liu Ming meraih dan mengeluarkan bola kristal. Dengan menggunakan valinya, bola kristal itu berubah menjadi bola cahaya putih yang melayang di hadapannya. Pada saat ini, Liu Ming mengeluarkan dua item untuk diperiksa.
Cincin itu tampak seperti tidak ada yang luar biasa seolah-olah itu adalah cincin logam sederhana. Namun, dari pemeriksaan lebih dekat, bagian dalam cincin itu memiliki teratai mekar yang terukir di atasnya. Meskipun ukirannya sangat kecil, itu sangat hidup dan indah. Selain itu, tidak ada yang istimewa dari cincin itu. Liu Ming memegang cincin itu, membaliknya berulang kali dan mempelajarinya. Dengan sedikit perubahan ekspresi, dia menyingkirkan cincin itu dan malah mengeluarkan kain putih. Kain putih sangat jelas direndam dalam beberapa obat khusus sebelumnya karena tidak menguning selama bertahun-tahun. Bahkan kata-kata yang tertulis di atasnya masih sangat jelas dan tidak buram sama sekali. Di atas kain putih itu, kata-kata yang tertulis rapi itu sebenarnya adalah tulisan tangan ayahnya. Bahkan setelah bertahun-tahun, melihat barang-barang familiar seperti itu menyebabkan Liu Ming berada dalam keadaan kesurupan. Sambil mendesah, dia nyaris tidak menahan diri dari apa yang dia rasakan dan fokus pada apa yang tertulis di kain putih. Sesaat kemudian, dia memberikan ekspresi terkejut. Tidak tahu berapa lama kemudian, dia menghela nafas. Dia kemudian melemparkan kain putih itu sementara nyala api menyembur keluar dari tangannya, mengubah kain putih itu menjadi abu. Jadi disinilah ibu meninggal saat melahirkan. Ayah adalah salah satu orang kepercayaan Markis ketiga dan untuk menjaga agar ibu dan aku tetap hidup, dia bahkan mencuri cincin paling berharga dari Markis ketiga. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyelamatkanku. Liu Ming bergumam saat bayangan gelap menutupi wajahnya, menyembunyikan ekspresinya. Setelah itu, dia duduk diam di gedung itu, tidak bergerak sama sekali. Dia tetap di sana sampai langit menjadi cerah ketika dia berubah menjadi siluet yang terbang keluar. Berkedip beberapa kali, dia diam-diam meluncur melewati tembok tinggi rumah Markis ketiga. Tidak lama kemudian, di sudut rumah Markis tempat bangunan tua itu berada, beberapa mesin terbang di dinding mulai sedikit berkedip dan meledak tiba-tiba. Api merah kemudian mulai bergulir. Dalam sekejap, seluruh bangunan dilalap api yang mengancam. Ketika penjaga patroli di dekatnya dengan tergesa-gesa masuk ke rumah, seluruh bangunan tua itu tidak ada apa-apanya. Namun, semua bangunan lain di dekatnya baik-baik saja, tanpa jejak api yang melompat ke arah mereka. Melihat ini, para penjaga saling memandang tanpa berkata-kata. Kembali ke kediaman, Liu Ming duduk bersila di atas futon. Dia menatap cincin hitam itu dalam pikiran yang dalam saat dia merasakan langit dan bumi Yuan Li sedikit menyatu. Cincin itu sebenarnya bisa mengumpulkan Yuan Qi. Meskipun jumlah kecil Yuan Qi ini tidak berarti bagi seorang kultivator, bagi seorang manusia, membawa ini selama bertahun-tahun sebenarnya dapat memperpanjang hidup mereka. Yang menjelaskan mengapa Markis ketiga menghargai cincin itu sebagai harta karun. Bahkan setelah ayah mencuri dan menyembunyikannya setelah bertahun-tahun, dia masih tidak mau berpisah dengannya dan bahkan mengirim orang untuk mencari, menuntut untuk mengetahui keberadaannya. Yang tidak diketahui Markis ketiga adalah, bahkan setelah ibu meninggal, cincin itu tidak pernah meninggalkan rumah. Bahkan, ayah selalu menyembunyikannya di gedung tua tempat dia tinggal. Yang membuat Liu Ming sedikit terkejut adalah bahwa ayahnya sendiri tidak menyebutkan kerabat lain yang dia miliki atau apapun dari pihak keluarga ibu. Yang tertulis hanyalah bagaimana ibu meninggal dan alasan untuk menyembunyikan identitasnya dan meninggalkan mansion. Untungnya, Markis ketiga sudah mati di tangan penggarap jahat dari grup roh hitam. Kalau tidak, dia akan melakukan pembalasan darah dengan Markis ketiga. Jika Markis ketiga masih hidup sekarang, Liu Ming mungkin akan muncul secara pribadi. Tiba-tiba, suara teredam datang dari tangannya. Sebuah bola api merah kecil muncul di atas cincin hitam. Namun, pada saat berikutnya yang terdengar hanyalah, "Puh." Semua nyala api tersedot ke dalam cincin dan sedikit mengumpulkan semua langit dan bumi Yuan Li untuk membuat Yuan Li sedikit lebih padat. Cahaya dingin melintas. Liu Ming membalik lengannya yang lain, menarik keluar pedang hijau pendek. Dia kemudian tanpa ampun memotong cincin itu. Dering, dang terdengar. Pada saat pedang pendek mengenai cincin, energi yang lebih kuat melambung, menyebabkan pedang pendek itu melambung tinggi. Liu Ming kemudian meletakkan cincin hitam di depan matanya, hanya untuk melihat bahwa pedang pendek itu tidak meninggalkan jejak di cincin itu. Menyipitkan matanya, Liu Ming menundukkan kepalanya untuk melihat cincin hitam itu. Ekspresi yang sangat rumit muncul di wajahnya. Baja tungsten hebat. Setelah mencari tinggi dan rendah dan tidak menemukan ini,
Saya tidak percaya saya akan menemukannya melalui keadaan seperti itu. Yang mengejutkan, cincin ini terbuat dari baja tungsten hebat. Alasan dia bisa mengenali materi secara instan adalah karena sebelum Spirit Master Lei pergi, Liu Ming dengan sengaja pergi untuk bertanya tentang karakteristik dan penampilan baja tungsten hebat. Kemampuan untuk mengumpulkan surga dan bumi Yuan Qi adalah salah satu karakteristik baja tungsten hebat. Dengan semua tes lain yang dia lakukan barusan, semuanya membuktikan bahwa itu memang baja tungsten hebat. Namun, melihat betapa langkanya bahan ini, orang yang menyempurnakan cincin pada saat itu mungkin tidak mengetahui fitur sebenarnya darinya. Dia kemungkinan besar melihat kemampuan ayah Yuan Li dan secara acak menyempurnakannya menjadi sebuah cincin. Hal yang sama berlaku untuk markis ketiga yang kemudian mendapatkan cincin itu. Meskipun Liu Ming berhasil mendapatkan baja tungsten hebat ini yang selalu dia inginkan, entah bagaimana, dia tidak bisa bahagia karenanya. Beberapa hari berikutnya, dia tidak bisa tidak memikirkan kembali semua kenangan pahit yang dia dan ayahnya bagikan. Hanya setelah hari ke-7 hingga ke-8 berlalu, Liu Ming akhirnya bisa pulih dari keadaannya. Setelah pertarungan yang kuat dengan pikirannya, dia siap untuk menyesuaikannya selama beberapa hari ke depan di mana dia akan mulai menggunakan baja tungsten hebat untuk meringkas roh embrio pedangnya. Namun, pada hari ini, Liu Ming pergi ke toko peti mati di salah satu gang di Xuanjing di mana dia bermaksud untuk mengembalikan beberapa berita. Sebaliknya, ia menerima gelombang demi gelombang berita mengejutkan. Apa? Jialan berasal dari perlombaan laut dan telah mencuri kepala Raja Hantu kekuatan besar. Beberapa mata-mata yang menyamar sebagai murid inti di Firestorm Wei yang juga telah mencuri harta pamungkas Firestorm Wei, Wind Lightning Seal. Tidak hanya itu, penatua pertama dari Sekte Bulan Surgawi secara misterius diracuni. Rupanya, salah satu pelayannya telah melarikan diri dan menghilang sejak itu. Si Rache bahkan menyatakan perang terhadap negara-negara pesisir dan semuanya telah diduduki oleh si Rache. Sekarang 5 sekte telah menggabungkan kekuatan dan bergegas semalaman ke perbatasan negara Dasuan dengan negara-negara pesisir. Diumumkan bahwa semua murid yang tidak melayani pos harus melapor kembali dalam waktu 2 bulan. Berdiri di depan utusan, Liu Ming merasa sedikit pusing setelah melihat rantai berita. Namun, dengan berita ini, tidak ada perintah bagi Liu Ming untuk melapor kembali ke sekte tersebut. Untuk sekte hantu barbar, karena Liu Ming memegang tanggung jawab untuk memantau Xuanjing, dia tidak perlu menanggapi panggilan ini. Sebaliknya, mereka memintanya untuk mencatat apapun yang terjadi di sini di Xuanjing jika si Rache terus mengirim orang untuk menyusup ke daerah tersebut. Ketika Liu Ming berjalan keluar dari gang, wajahnya berubah suram. Sampai sekarang, dia masih tidak percaya berita bahwa Jialan adalah si Rache. Karena sekte tingkat yang lebih tinggi telah mengirimkan berita ini ke semua murid, itu pasti akan dikonfirmasi. Ini membuat Liu Ming berada dalam perasaan campur aduk. Melihat jalan-jalan sibuk yang dipenuhi manusia dan beberapa pembudidaya lain yang lewat, semuanya tampak biasa. Berita invasi tentang perlombaan laut ke benua Yunchuan jelas belum menyebar ke sini. Jika tidak, Xuanjing pasti tidak akan setenang ini. Meski demikian, kabar ini tak bisa ditahan lama-lama. Pada saat itu, seluruh Xuanjing mungkin akan berada dalam keadaan syok dan kacau. Sebelum ini, dia harus segera menjual beberapa barang. Kalau tidak, ketika kekacauan tiba, dia mungkin tidak bisa menjual banyak barangnya dengan harga aslinya. Di sisi lain, harga beberapa barang lain mungkin mulai melonjak. Setelah Liu Ming memikirkannya sebentar, dia memanggil kereta tanpa ragu-ragu dan langsung menuju ke pasar bawah tanah. Beberapa jam kemudian, Liu Ming, menyamar dalam pakaian hitam, berjalan keluar dari toko yang tampak biasa. Dia membawa banyak totem dan bahan-bahan yang dia sapu dari rak. Pada saat yang sama, pada dirinya ada lebih dari 10.000 batu roh. Ditambah dengan 70 hingga 80.000 batu roh yang diperolehnya dari 2 pemimpin kelompok roh hitam, itu membawa asetnya mendekati 200.000. Ini adalah hasilnya bahkan sebelum dia mencoba melelang harta lain yang dia miliki. Meskipun demikian, Liu Ming masih pergi ke sejumlah mesin terbang, toko bahan. Setelah membeli sejumlah storage glyphs sederhana yang dapat digunakan oleh utusan roh serta bahan alkimia senilai puluhan ribu batu roh, dia kemudian merasa lega. Ketika dia hendak pergi, tiba-tiba, dia melihat sebuah toko pandai besi yang luar biasa. Di pintu,
Tergantung kata-kata, 10.000 rumah perbaikan, di atas plakat perak. Setelah jantungnya bergerak sedikit, dia segera berjalan mendekat. Rumah penyempurnaan 1000 di Suanjing ini dianggap terkenal, memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan rumah 100 roh dan gedung kekayaan pengumpulan. Kabarnya adalah bahwa mereka memiliki toko di seluruh negara Dasuan serta di beberapa negara tetangga. Mereka adalah faksi yang memiliki pengaruh di beberapa negara. Teman-teman yang terkasih, apakah Anda datang untuk membeli bahan atau menjualnya? Seorang pria parubaya dengan kumis berseri-seri dengan senyum saat Liu Ming masuk dan bertanya. Bab 235 Penilaian. Saya telah mendengar dari orang lain bahwa toko Anda memiliki master penilaian yang mampu menilai semua jenis bahan langka dan harta karun yang ada di dunia ini. Dia juga tidak pernah melakukan kesalahan, apakah ini benar? Liu Ming diam-diam bertanya saat matanya menyapu toko yang sangat luas. Oh, jadi rekan di sini sedang mencari Master Chu untuk menilai materi. Namun, Master Chu menagih 300 batu roh untuk menilai setiap materi. Itu juga harus menjadi bahan yang tidak dapat saya nilai sebelum dia mencoba melakukannya. Pria berkumis itu menjawab tanpa diduga. Jadi kamu juga Master Penilaian. Liu Ming mendengar ini dan menatap pria parubaya dengan mata yang tak terduga. Saya tidak akan berani. Saya hanya belajar di bawah guru Chu untuk sementara waktu dan saya dapat menilai sebagian besar materi biasa. Tentu saja, jika Anda ingin saya menilai materi, tentu saja akan lebih murah. Umumnya sekitar 30 batu roh sudah cukup. Jika rekan ingin saya melihat terlebih dahulu dan jika saya tidak dapat menilai mereka, maka kita dapat mencari guru. Pria berkumis itu menjawab dengan wajah penuh senyuman. Karena seperti itu, aku punya beberapa item di sini untuk kamu lihat terlebih dahulu. Liu Ming mendengar itu dan mengangguk sambil berpikir. Bagus, jika rekan ingin duduk di ruangan yang tenang. Pria berkumis itu berkata dengan gembira. Meskipun dia menilai item, biayanya tidak tinggi. Namun, itu berbeda dari menjual barang di dalam toko. Biaya penilaian sepenuhnya miliknya. 30 batu roh adalah pendapatan yang cukup besar baginya. Oleh karena itu setelah pria itu memberikan instruksi kepada asisten tokonya, dia dan Liu Ming pergi lebih jauh ke dalam toko ke ruang tamu untuk duduk. Pada saat itu, Liu Ming membalik tangannya dan mengeluarkan botol kecil yang tingginya hanya beberapa inci dan meletakkannya di atas meja. Dia berkata dengan sederhana, ini adalah sebotol pure auraki yang tidak diketahui yang kebetulan saya dapatkan. Saya berharap Tuan dapat membantu saya menilai jenis apa itu. Auraki murni. Pria berkumis mendengar ini dan sedikit tergerak. Bahkan jika itu adalah auraki murni termurah, sebagian darinya bernilai setidaknya beberapa puluh ribu batu roh. Dia awalnya berpikir bahwa Liu Ming hanyalah seorang praktisi biasa, tetapi sekarang sepertinya dia salah menebak. Pria berkumis itu berpikir cepat secara internal tetapi hanya sedikit senyum pahit yang ditunjukkan ketika dia berbicara. Saya tidak membayangkan bahwa Anda menginginkan penilaian atas harta berharga seperti auraki murni. Jika itu bukan barang biasa, maka saya pasti bisa membantu. Sayangnya untuk pure auraki, saya khawatir saya tidak cukup berpengalaman untuk itu. Yang mengatakan, izinkan saya meminta guru Chu untuk datang melihatnya. Item ini bernilai beberapa puluh ribu, lebih baik bagi guru untuk menilai. Namun dalam hal biaya, tentu saja. Petik 2. Selama itu bisa dinilai, bayarannya akan seperti yang kamu katakan di awal. Itu bukan masalah. Namun bagaimana jika item ini tidak dapat dinilai? Liu Ming bertanya dengan senyum kecil. Ho, jika guru tidak bisa menilai item ini, maka tentu saja kami tidak akan mengambil batu rohmu. Pria berkumis itu berkata tanpa ragu-ragu. Bagus, kalau begitu sudah diputuskan. Liu Ming diam-diam mengangguk. Pria berkumis itu minta diri dan meninggalkan ruang tamu. Setelah beberapa saat, seorang pelayan yang lembut dan cantik masuk dan mengantarkan secangkir teh harum. Dia membungkuk dan kemudian meninggalkan ruangan. Kemudian setelah beberapa saat, seorang pria tua berambut putih, berjanggut putih, berhidung lebar dengan gaun kuning memasuki ruangan dengan langkah besar. Pria parubaya berkumis mengikuti dari belakang. Begitu dia melihat Liu Ming, dia buru-buru berkata, biarkan saya memperkenalkan semua orang, ini Tuan Chu. Jadi, kamulah yang ingin aku menilai auraki murni. Penatua berjubah kuning dengan tenang bertanya,
setelah memotong langsung ke pengejaran saat matanya menyapu meja ke botol kecil di atas meja. Itu betul. Jika Anda tidak keberatan, Guru. Liu Ming berdiri dengan hormat. Penatua berjubah kuning itu menganggukkan kepalanya. Dengan satu tangan, suara "wus" terdengar, dan botol kecil itu dipindahkan ke tangannya. Master Chu ini, valinya tidak lemah dan juga pada tahap utusan roh tengah. Master Chu pertama-tama mengelus botol dengan satu tangan, sementara tangan lainnya membuat tanda. Suara "put" terdengar. Sebuah penutup cahaya putih besar muncul dan benar-benar menutupi botol kecil itu. Pada saat ini, Penatua menggunakan satu jari untuk menunjuk ke botol kecil. Tutupnya terbang dan beberapa helai berwarna hitam terbang keluar dari dalam juga. Setiap helai halus sepenuhnya tembus pandang dan mereka terbang di sekitar botol kecil tanpa tergesa-gesa. Master Chu menyipitkan kedua matanya, menggunakan teknik yang tidak diketahui dan pupilnya memancarkan kedipan hijau samar. Dia menggerakkan dua jari dan memegang salah satu untaian hitam. Kemudian, dia melepas penutup cahaya, mendekatkan hidungnya untuk menghirup dan kemudian meletakkan penutupnya kembali. Guyin Aoraki, atribut menuju Yin, setelah mengembun menjadi simbol Qi, memungkinkan tubuh menjadi Yin, elemen kering. Ini sangat meningkatkan kemampuan pertahanan serta memperkuat mantra tipe gelap. Namun, itu sangat membatasi pertumbuhan yang merupakan mantra tipe api atau metode budidaya tipe Yang. Ini bisa dianggap sebagai Aoraki dengan kualitas yang lebih rendah. Pria tua berjubah kuning dengan acuh tak acuh mengatakan ini sementara untaian hitam kembali ke botol kecil dalam sekejap. Ah, jadi itu Guyin Aoraki, terima kasih, Tuan. Liu Ming mendengar ini dan mengungkapkan ekspresi bijaksana. Deskripsi tetua tentang atribut Aoraki sangat sesuai dengan apa yang awalnya dia harapkan. Tampaknya ini tidak salah. Selain dari Aoraki ini, apakah Anda memiliki item lain yang Anda ingin saya nilai? Penatua bertanya dengan acuh tak acuh saat dia meletakkan botol kecil itu ke samping. Tampaknya dia tidak terlalu peduli dengan Aoraki kualitas rendah ini. Tuan Chu benar-benar layak mendapatkan reputasi Anda, saya memiliki dua item lagi yang memerlukan penilaian. Namun salah satu dari barang-barang ini mungkin mengejutkan dan saya khawatir itu tidak cocok untuk ditunjukkan kepada guru di sini. Liu Ming mengatakan ini dengan nada tertentu saat dia mengambil botol kecil itu dan menganggukkan kepalanya dengan puas. Tidak cocok untuk mengungkapkan ini di sini. Saya mengerti, tolong ikuti saya. Ada lokasi lain di mana batasan ditetapkan dan memiliki kemampuan untuk menampung dan menanggung harta atau barang apapun yang terungkap. Penjaga toko Meng, tolong buka kunci ruangan khusus ini. Master Chu pertama menatap kosong padanya, tapi kemudian mulai tersenyum lagi sebelum dia berbalik untuk menginstruksikan pria berkumis itu. Ya, maukah orang ini mengikuti saya? Penjaga toko mengatakan ini dan menganggukkan kepalanya. Liu Ming tidak memiliki banyak pendapat setelah dia mendengar itu jadi dia mengikuti mereka berdua keluar dari ruang tamu. Mereka melewati sebuah pondok kecil dan kemudian tiba di depan sebuah pintu batu yang dipenuhi tulisan putih. Pria berkumis itu membuat tanda satu tangan, dan setelah beberapa saat, pintu batu perlahan terbuka. Ketiga orang itu masuk secara berurutan. Liu Ming mengamati interior dalam satu sapuan dan menemukan bahwa itu adalah ruangan batu berukuran kecil. Selain meja bundar tembus pandang putih bersih di tengah ruangan, tidak ada yang lain. Namun, lantai dan keempat sisi dinding batu ditutupi dengan prasasti roh yang ditulis dengan padat. Liu Ming memeriksa prasasti roh dengan penuh perhatian dan diyakinkan. Meskipun ada banyak prasasti roh, mereka umumnya terlihat jenis pembatasan sederhana dan tidak ada yang memiliki efek untuk melukai atau membunuh. Karena seperti ini, dia tidak perlu khawatir tentang orang-orang toko yang menggunakan pembatasan terhadapnya. Apa pendapat rekan tentang ini? Jenis pembatasan apa yang kita butuhkan? Saya akan mengaktifkan yang sesuai. Penatua berjubah kuning melirik Liu Ming dan senyum kecil ditunjukkan. Jangan khawatir tentang sisanya. Namun, saya akan meminta agar lantai diperkuat sehingga akan lebih sulit. Liu Ming mengatakan ini sambil menggunakan kakinya untuk mengetuk lantai batu kapur. Memperkuat lantai, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Penatua berjubah kuning itu cukup terkejut tetapi membuat gerakan satu tangan, dan bagian dari prasasti roh di lantai menyala menjadi lapisan cahaya putih. Namun, ketika Liu Ming melihat ini, dia menggelengkan kepalanya dan mengambil mesin terbang dari lengan bajunya dan melemparkannya ke lantai.
Suara "put" terdengar. Ketika mesin terbang itu menyentuh lantai, itu meledak dan dari dalamnya, banyak prasasti berwarna kuning keluar. Dalam sekejap, itu menghilang ke tanah tanpa jejak. Pada saat berikutnya, seluruh lantai kamar batu tiba-tiba menyala dengan cahaya roh kuning pucat. Ketika penjaga toko Meng dan Tuan Chu melihat ini, mereka saling memandang dan melihat keheranan satu sama lain. Mereka secara alami tahu bahwa prasasti roh berwarna kuning ini digunakan untuk memperkuat lantai. Pada saat ini, Liu Ming merogoh lengan bajunya sebentar sebelum menggoyangkan lengan bajunya. Lapisan cahaya putih terpelintir. Dengan ledakan, seluruh ruangan batu bergetar. Sebuah kuali perak pucat muncul dalam sekejap dan jatuh dengan keras ke lantai. Akibatnya, setengah dari kuali berkaki tiga itu langsung tenggelam ke lantai dan membuat lantai batu kapur retak. Penatua berjubah kuning dan penjaga toko Meng memiliki beberapa tebakan tentang apa yang akan terjadi. Namun, begitu mereka menyaksikan situasi ini, mereka sangat terkejut. Mereka dengan hati-hati melihat ke arah kuali perak dengan linglung. Apakah orang ingin saya menilai kuali ini? Terkejut, Tuan Chu menatap kuali perak. Tentu saja tidak. Meskipun kuali adalah semacam harta karun, itu tidak dapat dibandingkan dengan barang di dalamnya. Liu Ming diam-diam berkata saat matanya berkedip. Item di dalamnya. Master Chu mendengar ini dan ekspresinya berubah. Dia pindah beberapa langkah ke sisi kuali dan kemudian mengintip dari tepi untuk melihat ke dalam. Ini, setetes cairan hitam yang tampak biasa-biasa saja ada di dalam kuali. Ketika tetua melihat ini, dia mengungkapkan ekspresi kaget. Setengah jam kemudian, ketika Liu Ming sekali lagi meninggalkan toko dari pintu masuk utama, penjaga toko Meng mengikuti di sampingnya. Dia memohon tanpa henti. Rekan, apakah Anda benar-benar tidak akan mempertimbangkan untuk menjual kedua barang itu ke toko kami? Selama Anda setuju untuk menjualnya, kita bisa membicarakan harganya. Saya yakin kita bisa menyepakati sesuatu yang membuat orang itu puas. Petik 2. Penjaga toko Meng, saya di sini hanya untuk menilai materi. Kedua barang itu sangat berguna bagi saya dan saya tidak akan mau menjualnya kepada orang lain. Liu Ming menanggapi dengan ekspresi kosong dan kemudian terbang. Pria berkumis itu melihat punggung Liu Ming dengan ekspresi kasihan saat Liu Ming terbang ke kejauhan. Dia berpikir bahwa dua barang yang dimiliki Liu Ming akan sia-sia. Ketika penjaga toko kembali ke toko, tuannya sedang duduk di kursi, berpikir termenung tentang apa yang telah terjadi. Melihatmu, sepertinya orang itu tidak mau menjual. Tetua berjubah kuning bertanya dengan tenang. Ya, orang itu memang tidak punya niat untuk melakukannya. Sayang sekali. Sangat sia-sia bahwa bahan-bahan berharga itu jatuh ke tangan utusan roh ini. Jika saya menerima barang-barang ini dan meletakkannya di pelelangan untuk dijual, semua orang termasuk semua monster level kristal lama akan tergoda olehnya. Penjaga toko Meng tersenyum pahit sebagai tanggapan. Bab 236 Logam Magma Mengkilap. Logam magma mengkilap dapat dikesampingkan karena hanya berguna untuk penggarap tubuh. Namun, satu tetes air berat Yuan pertama adalah harta atribut air yang luar biasa yang hanya dapat disempurnakan oleh ahli level kristal yang mahir dalam elemen air. Apakah itu dibuat menjadi totem atau digunakan sebagai bahan untuk menyempurnakan totem lain, itu masih memiliki kegunaan yang tak terhitung jumlahnya. Apalagi jika air berat Yuan pertama bisa menjadi air berat Yuan kedua atau air berat Yuan ketiga, harganya pasti akan naik ratusan atau ribuan kali lipat. Hehe, waktu itu, Tuan Chu tertawa. Saya mengerti maksud Anda, Tuan Chu. Harta karun ini adalah apa yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang utusan roh. Saya telah mengirim saudara-saudara Guo, akan segera ada balasan. Penjaga toko Meng merenung sejenak sebelum menjawab. Bagus. Anda memang bukan pria yang bertele-tele. Jika kita menyerahkan setetes Fes Yuan Heavy Water ini ke markas, kita pasti akan diberi hadiah besar. Tampaknya itu adalah hal yang benar untuk tidak menghubungi mereka yang meminta penilaian sebelumnya. Jika tidak, itu akan menarik ikan besar ke sini. Tuan Chu berkata dengan gembira. Di masa lalu, orang-orang yang datang untuk penilaian paling banyak akan membawa barang-barang yang bisa digunakan oleh para spirit master biasa. Meskipun mereka mungkin langka, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan dua item ini? Namun, saya telah menginstruksikan saudara-saudara Guo untuk menyerang ketika tidak ada orang di sekitar. Dalam hal ini, bahkan jika dia menghilang, itu tidak akan menimbulkan kecurigaan.
Satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah karena orang ini berani mengambil harta ini untuk dinilai, saya khawatir dia akan memiliki beberapa tindakan sendiri. Jika saudara-saudara Guo gagal, penjaga toko Meng berkata dengan ragu-ragu. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi beberapa hari yang lalu saudara-saudara Guo mengambil panah penghisap darah dan jarum peledak dari saya. Kedua harta ini adalah permata serangan diam-diam yang tidak mungkin untuk dipertahankan. Selama saudara-saudara Guo tidak sebodoh itu, mereka seharusnya tidak gagal. Tuan Chu tertawa kecil. Apa? Ada hal seperti itu. Sekarang setelah Anda mengatakan ini, saya merasa lebih nyaman. Master Chu bingung untuk mengatakan kata-kata pada awalnya, tetapi dengan sangat cepat dia menghela nafas dengan santai. Namun, pada saat ini, beberapa langkah kaki terdengar di luar, diikuti oleh dua pria dalam setelan ketat hitam, satu lebih tinggi dan satu lebih pendek. Kalian berdua telah kembali. Apakah Anda telah berhasil begitu cepat? Penjaga toko Meng bertanya dengan heran begitu dia melihat kedua pria itu. Kedua pria ini adalah saudara laki-laki Guo yang dia sebutkan sebelumnya. Master Chu juga melihat mereka dan memberikan tatapan terkejut. Saya khawatir kita harus mengecewakan Tuan Chu dan saudara Meng. Bocah itu sangat licik, setelah berbelok di ujung jalan, kami berdua tidak dapat menemukan jejaknya. Yang lebih tinggi berbicara, wajahnya memberikan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Apa? Kalian berdua kehilangan dia. Bagaimana Anda berdua bekerja? Apakah Anda tahu bahwa orang itu membawa harta berharga di tangan? Penjaga toko Meng bertanya dengan marah. Wajah Master Chu berubah suram. Meng, meskipun kamu memiliki level yang sedikit lebih tinggi dari kami, kamu masih tidak memiliki hak untuk menunjuk langsung ke wajah kami. Meskipun kami telah gagal dalam misi kami kali ini, kami akan melaporkannya tetapi itu hanya akan membuat kami dihukum karena mengurangi pendapatan batu roh kami setengah tahun. Yang lebih pendek berkata. Keduanya kemudian membungkuk kepada Tuan Chu dan dengan cepat pergi. Tuan, saudara-saudara Guo telah gagal dalam misi mereka, tetapi lihat betapa sombongnya mereka. Bagaimana kalau kita laporkan nama mereka langsung ke kantor pusat soal ini? Mencantumkan mereka bersalah karena kehilangan air berat Yuan pertama dan logam magma bergelasir, itu akan membuat mereka tidak dapat pulih. Penjaga toko Meng menanggapi dengan marah setelah melihat adegan ini, wajahnya merah karena marah. Saya khawatir ini tidak akan mudah. Rekan Meng, jangan lupa bahwa di tangan bocah itu terletak dua bahan berharga yang hanya kita berdua ketahui. Tanpa bukti, markas tidak akan mendengarkan cerita dari sisi kami saja. Jangan lupa bahwa keduanya hanya sombong karena mereka memiliki seseorang yang mendukung mereka. Jika saya jadi Anda, saya akan mengesampingkan masalah ini untuk saat ini, akan selalu ada waktu berikutnya. Tuan Chu menjawab dengan senyum masam. Mengetahui bahwa saudara-saudara Guo telah kehilangan orang itu, Tuan Chu cukup kecewa. Dia secara alami tidak ingin terlibat konflik antara penjaga toko Meng dan saudara-saudara Guo. Terima kasih, Guru, karena telah menunjukkannya kepada saya. Saya telah kehilangan kendali atas diri saya sendiri, tetapi ketika saya memikirkan harta karun seperti air berat Yuan pertama yang saya lewatkan tepat di depan mata saya tidak dapat menerimanya. Penjaga toko Meng nyaris tidak tertawa. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kami bantu. Karena orang itu dapat dengan mudah menyingkirkan saudara-saudara Guo, itu menunjukkan bahwa dia sudah berhati-hati terhadap rumah penyempurnaan 1000. Mengetahui bahwa dia membawa harta yang sangat besar, saya khawatir dia akan segera meninggalkan Xuanjing, dan kami berdua tidak punya pilihan. Tuan Chu menghela nafas. Setelah mendengar ini, penjaga toko Meng merasa sedih. Saat mereka berdua berbicara di Tousan Refinement House, orang yang mereka bicarakan tidak meninggalkan Xuanjing. Bahkan, dengan perubahan wajah, dia dengan mudah menyingkirkan orang yang mencurigakan di belakangnya dan segera meninggalkan pasar. Dia kemudian menuju ke gua di Immortal Dawn Mountain. Liu Ming tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang rumah 1000 perbaikan yang mengirim seseorang untuk mengikuti orang-orang mereka sendiri. Jika terserah dia, mengetahui bahwa seseorang membawa harta karun yang akan menggerakkan hati para ahli tingkat kristal, dia akan melakukan hal yang sama. Lagi pula, di pasar bawah tanah Xuanjing apa yang disebut pujian publik itu relatif. Hanya saja mereka tidak menemukan item yang memindahkan mereka. Ketika Liu Ming kembali ke gua, dia memasuki ruang rahasia.
Dia merapal mantra lagi sebelum mengeluarkan kuali dengan suara berdering. Dengan penglihatannya yang bersinar, dia kemudian mulai mengukur setetes cairan hitam kuali, sementara ekspresi bersemangat terpampang di wajahnya. Meskipun item itu bukan material biasa, dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi air berat Yuan pertama yang dirumorkan. Jika bukan karena Tuan Chu melakukan tes untuk mengkonfirmasi berbagai karakteristik air, dia mungkin masih tidak akan mempercayai hasilnya. Air berat Yuan pertama dikabarkan mengambil master dalam elemen air puluhan hingga ratusan tahun sebelum danau atau sungai dapat dikompres menjadi satu tetes. Untuk seorang ahli kristal level untuk mengambil hampir 100 tahun untuk berlatih untuk membuat satu bahan, tentu saja, itu adalah sesuatu yang tidak akan layak untuk ahli. Dengan itu, air berat Yuan pertama jarang ada. Meskipun hanya ada satu tetes, mungkin itu awalnya sebuah danau kecil yang terkompresi. Jika itu adalah air berat Yuan kedua atau air berat Yuan ketiga, itu mungkin dari seluruh sungai atau bahkan seluruh laut untuk membentuk harta ini. Air berat Yuan pertama tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Tentu saja, selain dari berat air berat Yuan pertama, itu adalah bahan atribut air kelas ekstrim. Jika itu adalah pandai besi yang tepat, mereka akan dapat menggunakannya untuk membuat totem tingkat tinggi secara instan. Untuk dirinya sendiri, itu bisa disuling menjadi mutiara air berat yang sangat kuat yang ada di rumor. Liu Ming mengitari kuali besar dan mengukur cairan hitam sekali lagi untuk sementara waktu. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Sangat disayangkan bahwa harta karun kelas ini terlalu berharga dan mahal sampai-sampai dia tidak dapat menggunakannya sekarang. Dia harus menunggu sampai dia menjadi master roh sebelum dapat mempertimbangkan penggunaan sebenarnya dari itu. Liu Ming berpikir sebentar, sebelum menggerakkan lengan bajunya sedikit, mengeluarkan sinar terang warna-warni untuk bergulir dan kuali besar itu dimasukkan ke dalam keong Sumeru. Setelah itu, dia mengambil bola emas yang mempesona dari lengan bajunya dan setelah memeriksanya dengan pandangan, dia mengeluarkan pandangan termenung. Logam magma berglasir tidak memiliki reputasi besar dibandingkan dengan air berat Yuan pertama. Namun, di mata pembudidaya tubuh, itu akan membuat mereka jauh lebih panik dibandingkan dengan First Yuan Heavy Water. Menurut apa yang Guru Chu katakan, logam magma berglasir adalah jenis bahan berharga. Lahir dari sesuatu yang disebut wanita berkaca. Di zaman kuno, setelah cacing yang tidak biasa ini menelan biji yang tak terhitung jumlahnya, mereka akan menghasilkan logam langka ini dari tubuh mereka. Meskipun logam langka ini tidak dapat bercampur dengan totem apapun untuk menjadi bahan penyempurnaan serta tidak dapat disuling menjadi senjata apapun dalam bentuk pedang atau bilah. Namun, itu bisa disempurnakan melalui metode tertentu. Selama pemurnian itu berhasil, itu bisa dibuat menjadi bentuk apapun, baik lunak atau keras. Itu bahkan bisa menempelkan dirinya langsung ke senjata totem, memungkinkannya meningkatkan kekuatannya banyak. Namun, untuk beberapa penggarap tubuh, menempelkan logam mulia ini ke tubuh seseorang dapat menghasilkan beragam kegunaan. Master Chu sepertinya ingin mengatakan lebih banyak tetapi tidak melakukannya. Jelas, mungkin ada beberapa kegunaan hebat lainnya. Liu Ming memikirkannya di dalam hatinya. Secara alami, dia tidak akan memperbaikinya tanpa pertimbangan yang cermat. Selama 2 hari berikutnya, Liu Ming menyamar dan berkeliling pasar bawah tanah beberapa putaran. Dia kemudian mulai mencari buku-buku kuno tentang First Yuan Heavy Water serta Glaze Magma Metal. Dari sini, dia kemudian dapat memastikan bahwa Tuan Chu benar tentang barang-barang itu dan itu tidak palsu. Jika dia memeriksa materi segera, itu pasti akan menjadi tugas yang sulit. Namun, karena dia tahu nama-namanya dan bisa mencari catatannya, bahkan jika itu adalah barang langka, itu akan menjadi tugas yang menenangkan baginya. Inilah sebabnya mengapa ada ahli penilaian di dunia kultivasi dan ahli penilaian biasa pasti tidak akan membuat penilaian. Pada saat Liu Ming dapat mengkonfirmasi materi, dia membeli bahan tambahan sekali lagi dan langsung kembali ke gua untuk mulai berkultivasi. Setengah bulan kemudian, Liu Ming masih duduk bersila di atas sajadah dengan wajah pucat. Di jantungnya ada formasi abu-abu muda yang tercetak di tanah. Di sekelilingnya ada lebih dari 10 batu roh tingkat menengah yang bervariasi dalam ukuran mencuat. Liu Ming menutup matanya erat-erat dan sinar terang cahaya keemasan melayang di depannya. Di tengah cahaya keemasan ada mutiara emas seukuran kepalan tangan. Di permukaan,
Sepertinya ada garis-garis noda darah di atasnya. Mengikuti napas Liu Ming, Ratna mengembang dan mengerut. Setelah berlalunya waktu, Liu Ming kemudian pulih beberapa kemerahan di wajahnya sebelum membuka matanya. Begitu dia membuka mulutnya, dia memuntahkan bola esensi darah. Peng, esensi darah meledak dalam sepersekian detik, berubah menjadi kabut darah yang menjebak mutiara emas. Dalam waktu singkat, seluruh ruangan berbau darah. Bab 237 Embrio Roh Pedang. Setelah ini, Liu Ming memberi isyarat dengan satu tangan, segera menyalakan formasi di tanah di bawahnya. Satu persatu, prasasti perak mulai muncul di hadapannya. Pada saat yang sama, kabut darah yang berputar di sekitar mutiara emas tersedot ke dalam mutiara. Sementara cahaya keemasan redup bersinar, lebih dari 10 noda darah baru mulai muncul di mutiara. Bersama dengan noda darah yang lebih tua, itu membentuk formasi kompleks di seluruh mutiara. Ketika pembentukan darah selesai, mutiara emas mengeluarkan sinar cahaya terang dan mengeluarkan suara mendengung saat berputar di sekitar Liu Ming. Apa yang tampak seperti mutiara tak bernyawa sebelumnya, tampak seolah-olah telah bangkit kembali. Selesai. Melihat ini, semangat Liu Ming terangkat. Saat berikutnya, tanpa Liu Ming merapal mantra apapun, mutiara itu melesat ke arah Liu Ming, mengenai tubuhnya. Saat mutiara bersentuhan dengan tubuh Liu Ming, itu berubah menjadi bentuk cair dan dengan gulungan, itu menjadi pakaian baju besi emas yang tampak agak mengerikan pada dirinya. Setipis itu berhasil membungkus sedikit kurang dari setengah dari tubuhnya. Melihat pakaian emas, Liu Ming menggerakkan tangan dan kakinya, dengan alis berkerut. Tiba-tiba, dia menepuk tubuhnya dengan satu tangan dan sekali lagi, pakaian emas itu berubah menjadi bentuk cair. Segera, itu menjadi dua dan mengalir ke kedua tangannya. Mengikuti cahaya yang bersinar, dua kepalan tangan emas muncul. Mengepalkan tinjunya, Liu Ming merasakan energi instan yang tidak dapat dijelaskan yang membungkus masing-masing jarinya, memberi mereka sensasi hangat. Dia mengambil napas dalam-dalam dan dengan sentakan lengannya, tinju emas menghantam tanah dengan kabur. Ledakan. Itu terdengar keras. Seluruh ruangan bergetar, mengirimkan gelombang udara keemasan ke segala arah. Sebuah lubang sedalam setengah kaki di dalam tanah muncul. Liu Ming kemudian menarik kembali lengannya untuk melihat tinju emas dan sekali lagi ke lubang di tanah. Dia tidak bisa membantu tetapi memberikan tampilan terkejut. Karena air berat Yuan pertama yang dia keluarkan sebelumnya, dia sudah memperkuat ruangan itu. Untuk dapat mengeluarkan energi yang mengerikan dan destruktif dalam situasi ini, itu berarti kekuatannya telah meningkat lebih dari apa yang dia miliki sebelumnya. Dengan lapisan logam magma mengkilap seperti itu di tinjunya, kekuatannya meningkat dengan jumlah yang mengesankan. Masih tidak dapat sepenuhnya percaya kekuatan-kekuatan ini, Liu Ming menarik napas berat dan tinju emas lainnya menghantam tanah dalam sekejap. Sebuah ledakan keras terdengar sekali lagi dan lubang lain yang sedalam yang lain muncul di hadapannya. Kali ini, Liu Ming sangat gembira. Namun, dia memikirkannya sebentar dan memberikan sedikit kedutan pada salah satu tinjunya dan warna emas mengikuti pergelangan tangannya dan mengalir dengan gerakan ke atas di sepanjang lengannya. Dalam sekejap mata, seluruh lengannya terbungkus lapisan tipis emas. Dengan kilatan hijau dari lengannya yang lain, dia mengeluarkan pedang Qian Mun dari lengan bajunya. Pedang menyapu dari lengannya dalam sekejap kedinginan. Setelah apa yang terdengar seperti gesekan logam, lengan emasnya tidak terluka. Setelah melihat ini, alisnya berkerut dan dengan sentakan lengannya sekali lagi, pedang bulan Qian menuju ke lengannya. Sial, saat jalinan cahaya hijau pada cahaya keemasan melintas, pedangnya memantul dan meninggalkan bekas pedang yang samar di lengannya. Kali ini, yang dilakukan Liu Ming hanyalah mengangguk. Dia hanya menggunakan setengah dari kekuatannya untuk itu dan tidak menggunakan valinya. Dapat dilihat bahwa setelah glaze magma metal menipis, pertahanannya terhadap pedang dan bilah bukanlah yang terbesar. Namun, ketika dia menembakkan bola api dan es biru ke lengannya, wajahnya menjadi penuh kegembiraan lagi. The glaze magma metal tampil baik dalam bertahan lagi baik api maupun es. Lengan emas tidak merasakan perasaan dingin atau hangat dari bola api dan es dari sebelumnya. Namun, itu bukan akhir dari ujian Liu Ming. Saat dia mengeluarkan pedang hijau pendek di depannya, lapisan cairan emas menyapu ke arah pedang dan membungkusnya dalam sekejap. Pedang Qian sekarang berwarna emas. Menyentak pergelangan tangannya,
Pedang itu jatuh memotong lengan emasnya lagi dan sebuah tanda yang sedikit lebih dalam dari yang sebelumnya muncul. Hanya 1/10 lebih kuat dari sebelumnya. Tidak heran catatan kuno menyatakan bahwa logam magma berglasir akan memiliki efek amplifikasi yang lebih besar untuk penggarap tubuh dibandingkan dengan bilah atau pedang. Melihat ini, Liu Ming bergumam dan wajahnya tidak menunjukkan banyak kejutan. Dengan jentikan pedangnya sekali lagi, cairan emas mengalir langsung kembali ke tangannya. Kali ini, Liu Ming menyimpan pedangnya dan menutup matanya sementara cairan emas mengalir di lengannya. Menempel di kulitnya, kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah beberapa saat, ketika Liu Ming membuka matanya lagi, mulai dari lehernya sampai ke pahanya berwarna emas mengkilap. Setelah Liu Ming menundukkan kepalanya dan melihat penampilannya, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Tampaknya jumlah glaze magma metal sekarang tidak cukup untuknya. Sebelumnya di dalam gua, mayat hantu yang tersembunyi dapat dibungkus dengan logam magma berglasir karena fakta bahwa ia tidak memiliki daging di tubuhnya tetapi hanya kerangkanya yang tersisa. Meskipun demikian, dengan ini di tangan, dia akan memiliki pertahanan tambahan. Mungkin itu akan bisa menyelamatkan hidupnya pada saat yang kritis. Saat Liu Ming berpikir di sepanjang garis ini, dia mengusir pikiran kasihan yang dia miliki dan dengan sebuah gerakan, cahaya keemasan di tubuhnya menyala. Lapisan emas kemudian segera memudar, membentuk bola emas yang melayang di depannya. Kali ini, dia hanya berpikir sebentar sebelum menangkap bola dan menekan pergelangan tangannya. Saat bola meledak, itu berubah menjadi gelang emas mengkilap tebal. Apakah itu ukuran atau tampilannya? Itu tampak persis sama dengan gelang Tigers BT di lengannya yang lain. Menggerakkan pergelangan tangannya, Liu Ming merasakan berat gelang emas dan ketika tidak ada lagi yang salah, dia duduk bersila di tanah. Setelah mengambil pil untuk dikonsumsi, dia kemudian menutup matanya dan menenangkan pikirannya. 3 hari kemudian, ketika Liu Ming hampir menebus esensi darah yang hilang dari mengorbankan logam magma berkilau, dia akhirnya mulai mengambil esensi emas di cincin baja tungsten besar dan menggunakannya untuk memperbaiki embrio roh pedangnya. Pada saat ini, dia masih duduk di dalam ruangan dengan bersila. Namun, di depannya, di antara kedua jarinya, ada cincin hitam. Saat Liu Ming menggumamkan mantra, asap hitam mengelilinginya dan apa yang tampak seperti lebih dari 10 tentakel buram menari-nari, samar-samar melemparkan beberapa tanda tangan. Sesekali, sedikit cahaya kristal terbang keluar dari cincin hitam di tengah nyanyian Liu Ming. Cahaya kemudian melayang menuju tubuh Liu Ming. Dalam dantian Liu Ming, bola cahaya putih sebesar telur berputar. Sepertinya samar-samar, ada beberapa lusin lampu kristal yang bervariasi dalam kekuatan pulsa mereka. 5 hari kemudian, dia masih mempertahankan posturnya, mengucapkan mantra tanpa henti. Namun, cincin di antara jari-jarinya telah berubah menjadi warna abu-abu menghitam dan cahaya kristal akan terbang keluar darinya setiap 1/4 jam. Bola cahaya putih di tubuh Liu Ming telah hilang dan kemudian digantikan oleh bayangan samar dan kabur dari pedang putih sepanjang 1 inci. Lampu kristal yang terbang keluar menyatu dengan pedang saat memasuki dantian. 7 hari kemudian, cincin abu-abu yang menghitam telah sepenuhnya berubah menjadi warna putih keabu-abuan. Sementara pedang putih dari perut Liu Ming tampak lebih jelas dari sebelumnya, itu masih agak samar, seolah-olah akan menyebar dan menghilang setiap saat. Tiba-tiba, suara peng terdengar. Cincin logam akhirnya hancur, membentuk tumpukan pecahan putih yang terbang ke segala arah. Pada titik ini, Liu Ming menghentikan mantranya dan buru-buru memanggil kekuatan mentalnya untuk memeriksa tubuhnya. Setelah itu menyapu, dia kemudian membasahi bibirnya yang pecah-pecah saat senyum menghiasi wajahnya. Selama seluruh proses ekstraksi baja tungsten besar dari cincin besi harus sekaligus dan tidak bisa berhenti begitu dimulai. Untungnya, dengan kultivasinya, dia bisa melewatinya tanpa konsumsi makanan atau air. Namun, dia secara alami memiliki mulut kering dan lidah kering serta merasa sedikit lemah. Untungnya, embrio roh pedang sudah terbentuk dan yang perlu dia lakukan hanyalah mengolahnya secara perlahan. Menurut teknik pedang simbol besar, dalam waktu singkat, embrio pedang ini tidak akan bisa dilepaskan dan melukai musuh. Tapi itu masih akan menjadi keuntungan besar. Misalnya, embrio roh pedang dapat membantu orang menemukan niat pedang atau memperkuat ki pedang. Liu Ming bersemangat dan setelah makan beberapa pil pengikat dan minum air, dia kembali ke kamarnya dan langsung tertidur.
Meskipun kekuatan mentalnya sekarang tidak kurang dari seorang guru roh, dia tidak memiliki istirahat yang cukup untuk waktu yang lama dan tidak dapat mengatasi kelelahan. Bulan berikutnya, selain berlatih alkimia 2 kali di Fan Baizi, waktu Liu Ming lainnya dihabiskan di guanya bekerja keras untuk mengolah embrio roh pedangnya. Itu baru saja terbentuk di tubuhnya dan tidak stabil, dia harus bergegas dan membuatnya menjadi padat sebelum bisa merasa nyaman. Tepat pada saat ini, berita tentang perlombaan laut yang menyerang daratan dan pasukan mereka yang menduduki negara-negara tetangga akhirnya menyebar ke Suanjing. Segera, seluruh Suanjing gempar. Dalam beberapa hari, sebagian besar praktisi lepas yang masih hidup telah pergi dan hanya tersisa kurang dari setengahnya. Banyak lagi dari mereka yang masih berusaha melarikan diri dari Suanjing. Adapun pasar bawah tanah di Suanjing, baik itu pil, mesin terbang, senjata praktisi atau totem, harga mereka meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Namun, banyak praktisi lepas masih mengejar mereka. Setelah sebulan, ketika Liu Ming muncul sekali lagi, hanya ada sedikit pasar bawah tanah yang masih beroperasi. Namun, Liu Ming tidak keberatan dengan semua ini. Dia hanya menghabiskan waktunya untuk menyelidiki Suanjing secara rahasia dan ketika dia tidak menemukan jejak Sirace, dia kembali ke gua dan berkultivasi. Bab 238, Liu Ming, kedua. Tahun-tahun terus berjalan dan waktu berlalu. 3 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Saat ini, Suanjing tidak jauh berbeda dari 3 tahun lalu. Jika ada perubahan, hanya akan ada lebih banyak pembudidaya dari negara Haiyue. Sebagian besar dari mereka terdiri dari praktisi lepas tetapi masih ada sebagian kecil dari mereka yang merupakan mantan murid sekte negara Haiyue. Sebagian besar sekte laut telah dihancurkan dalam serangan cepat ketika perlombaan laut menyerbu. Banyak murid sekte yang melarikan diri ke negara Dasuan telah bergabung dengan sekte Bulan Surgawi atau salah satu dari 5 sekte besar. Beberapa dari mereka yang tidak mau dibelenggu telah memutuskan untuk menjadi praktisi bebas. Munculnya para kultivator ini dari berbagai negara telah menggantikan sejumlah besar praktisi lepas yang melarikan diri dari Suanjing. Setelah perjuangan besar, beberapa kekuatan besar muncul kembali, masing-masing samar-samar lebih besar dari kekuatan 3 tahun lalu. Namun, semua ini tidak mengganggu Liu Ming. Dalam 3 tahun ini, 5 sekte telah menempatkan sejumlah besar murid sekte di perbatasan negara Dasuan dan negara Haiyue. Tidak lama kemudian, mereka terlibat dalam pertempuran dengan Sirace. Menurut berita, Liu Ming menerima dari sekte dan informasi yang dia kumpulkan, kedua belah pihak telah mengirimkan sejumlah besar ahli tingkat kristal pada awalnya. Namun, selain dari pertempuran yang menghancurkan bumi di awal, tidak ada lagi pertempuran di level itu. Namun, pertempuran Spirit Masters dan Spirit Apostles mulai menjadi jauh lebih kejam. Mereka juga menjadi lebih sering ke titik di mana kedua belah pihak telah kehilangan lebih dari 30 Spirit Masters. Adapun utusan roh peringkat bawah, kematiannya sulit dihitung. Apa yang membuat Liu Ming tidak terduga adalah bahwa setelah kedua belah pihak memulai pertempuran, mereka berdua membangun tembok kota yang besar, seolah-olah mereka berharap pertempuran akan berlangsung lama. Adapun sekte hantu barbar, dalam 3 tahun, mereka kehilangan 7 hingga 8 guru roh dan berbagai murid sekte dalam, beberapa di antaranya dikenal Liu Ming. Untungnya 9 bayi gunung lemah dalam kekuatan, maka orang-orang yang tidak selamat hanya segelintir. 3 master roh semuanya aman karena mereka tinggal di sekte untuk bertahan dan tidak pernah menyeberang ke perbatasan. Menjadi murid inti, Liu Ming awalnya berpikir bahwa dia akan dipanggil kembali untuk terlibat dalam perang. Namun, karena invasi perlombaan laut di Suanjing, ada kebutuhan akan murid yang kompeten untuk memantau situasi di sini. Karena itu, dia tidak pernah dipanggil untuk kembali ke sekte. Tentu saja, dalam 3 tahun ini, ada hal-hal yang membuat Liu Ming sedikit tertekan. Itu adalah bahwa Gao Chong akhirnya berhasil maju ke tingkat Master Roh, dan telah membuat tanda selama pertempuran dengan perlombaan laut di perbatasan. Desas-desus adalah bahwa dia, pada kenyataannya, membunuh Master Roh peringkat awal dari perlombaan laut sendiri dan membunuh lusinan utusan roh ras laut. Dari sini, tampaknya sejak Gao Chong berhasil menjadi Master Roh, kekuatannya jelas tidak seperti Master Roh tingkat awal biasa. Jika tidak, dia pasti tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Namun, ini bukan kabar baik bagi Liu Ming. Dalam 3 tahun ini,
Liu Ming terus-menerus menyempurnakan Fa-Li-nya dan menyempurnakan embrio roh pedangnya. Dia bahkan pergi ke Fan Bai Zi untuk berlatih alkimia. Kemajuan keduanya biasa saja, itu hanya membuat Fa-Li-nya menjadi sedikit lebih murni dari sebelumnya dan embrio roh pedang menjadi lebih kuat sepersepuluh. Namun, peningkatan alkimianya membuat Fan Bai Zi terkejut. Mungkin dia memang memiliki bakat alami dalam alkimia atau ada alasan lain tetapi dalam kurun waktu singkat 3 tahun, dia meningkatkan keterampilan alkimianya sedemikian rupa sehingga dia dapat secara mandiri menghasilkan beberapa jenis pil yang memiliki tingkat utusan roh dan tingkat keberhasilan mereka tidak terlalu rendah. Namun, meskipun bakat alaminya dalam alkimia membuat Fan Bai Zi terkejut, setelah 3 tahun berlalu, Fan Bai Zi menyuruhnya pergi tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Liu Ming sudah mengenal alkimia. Jika dia ingin membawanya ke tingkat yang lebih tinggi, dia hanya bisa berlatih secara konsisten. Bagaimanapun, Fan Bai Zi tidak mungkin memberikan pengalamannya dalam menyempurnakan pil tingkat menengah ke atas kepada orang luar. Pada hari ini, Liu Ming berjalan keluar dari toko peti mati di sepanjang gang di Xuanjing dengan perasaan suram. Meskipun berita dari sekte itu tidak biasa dan hanya beberapa laporan rutin kecil yang sepele, Liu Ming dapat merasakan bahwa sekte tersebut tidak berhasil dalam perjuangan mereka melawan perlombaan laut. Mereka mungkin berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ini adalah hasil setelah Sirace membagi kekuatan mereka di mana mereka bertarung melawan beberapa negara secara bersamaan. Dari sini, dapat dilihat bahwa Sirace sangat kuat. Tentu saja, sebagian dari ini adalah karena Sirace yang dikirim untuk menyusup ke berbagai negara puluhan tahun yang lalu. Mereka memasang jebakan untuk melumpuhkan kekuatan negara-negara sebelum dimulainya invasi. Bagi Liu Ming, semua ini cukup jauh. Kembali ke ruang rahasia, dia duduk dan tiba-tiba dia merasa bahwa Fa-Li di dalam tubuhnya mulai mendidih sebelum tersedot kedantiannya dengan panik. Sudah dimulai. Liu Ming tertegun pada awalnya sebelum dia menjadi bersemangat. Menepuk 2 kantong kulit di pinggangnya, 2 embusan asap hitam keluar. Mereka masing-masing berubah menjadi kalajengking tulang putih dan kepala terbang. Ping, ping. Liu Ming meraih ekor kalajengking tulang putih secara kasar dengan 1 tangan dan sehelai rambut panjang dari kepala terbang dengan tangan lainnya. Dengan asap hitam yang mengepul di sekelilingnya, dia mulai berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan Fa-Li yang tersedot di dalam tubuhnya. Seiring waktu berlalu, asap hitam di sekitar tubuhnya menjadi lebih tipis dan lebih tipis. Ketika Liu Ming merasa hanya 1/10 dari Fa-Li di tubuhnya yang tersisa, dantiannya tiba-tiba berhenti menyedot semua Fa-Li. Pada saat yang sama, dia merasakan kedua telinganya berdenging. Setelah kegelapan menyelimuti di depannya, dia kemudian berada di lingkungan yang gelap. Setelah waktu yang terasa lama, dia akhirnya memasuki ruang misterius itu lagi. Kalajengking tulang putih dan kepala terbang juga ada di sisinya. Namun, ketika Liu Ming dapat dengan jelas melihat apa yang ada di hadapannya, raut wajahnya berubah. Apa yang seharusnya menjadi ruang kosong memiliki orang lain duduk di tanah. Selain itu, terlepas dari pakaian atau fitur wajah, orang ini tampak persis seperti Liu Ming. Liu Ming tercengang. Tepat pada saat ini, kepala terbang di sisinya terbang keluar, langsung menuju ke tanah sebelum Liu Ming yang berlawanan. Wajahnya menghadap ke tanah saat diletakkan di tanah tanpa bergerak sama sekali. Melihat ini, hati Liu Ming terdengar dengan suara gedeng dan bingung dengan pemandangan itu. Dia kemudian segera membuat gerakan tangan dan berkomunikasi dengan kepala terbang. Informasi dari kepala terbang adalah bahwa tampaknya ini juga seorang tuan lain yang lebih kuat. Mendengar ini, Liu Ming bahkan lebih bingung. Namun, dia memiliki gagasan samar bahwa kepala terbang yang begitu mudah ditaklukkan mungkin karena dirinya yang baru ini. Dengan pemikiran ini, dia secara alami tidak berani meremehkan dia yang baru. Namun, setelah mengamati dengan cermat, Liu Ming, di sisi lain, ekspresinya sedikit berubah. Dia, yang lain sepertinya tidak pernah bergerak sementara tidak ada aura yang keluar dari tubuhnya. Apakah dia sudah mati? Liu Ming menjadi curiga dan tidak peduli tentang kepala terbang. Sebaliknya, dia mengepung Liu Ming yang lain dan mengelilinginya beberapa putaran. Setelah itu, arahkan jari ke dahinya sendiri, kumpulkan semua kekuatan mentalnya sebelum mengarahkannya ke tubuh di seberangnya. Pada akhirnya, begitu kekuatan mental bersentuhan dengan Liu Ming yang berlawanan, embusan kekuatan tak terlihat memantul kembali,
dan tidak peduli bagaimana kekuatan mental itu bergerak, itu tidak bisa mendekati tubuh pihak lain. Hati Liu Ming jatuh. Setelah ragu-ragu, dia menangkupkan keduanya terlebih dahulu. Dia membungkuk ke arah Liu Ming, yang lain, mengatakan, saya tidak mengetahui nama senior atau alasan menggunakan penampilan saya. Liu Ming, di seberangnya masih memejamkan matanya, tidak bergerak sama sekali. Melihat ini, Liu Ming mengerutkan kening. Dia berdiri tegak sebelum menilai pihak lain lagi. Ada bekas luka sepanjang 1 inci di dahinya sejak dia masih muda di Pulau Savage di mana seseorang menggunakan batu tajam untuk memotongnya. Sudut mulutnya sedikit berkedut, ini adalah kebiasaannya ketika dia sedang beristirahat. Ada luka samar di ibu jarinya sejak dia berlatih penggunaan baru bila anginnya dan tidak sengaja menggaruk dirinya sendiri kemarin. Saat Liu Ming terus mencari, dan semakin dia melihat bahwa pihak lain pada dasarnya adalah dia, kedua. Ini membuatnya merasakan dingin di hatinya. Karena kamu menolak untuk berbicara, maka permisi. Wajah Liu Ming berubah dan sebelum dia berkata dengan gigi terkatup. Mengikuti pergerakan lengan bajunya, sebuah rantai perak melintas dan langsung menuju ke arah pihak lain. Setelah cincin, rantai perak berhasil melilit Liu Ming dengan erat tanpa perlawanan. Setelah melihat ini, Liu Ming sedikit santai. Memutar tangannya, setumpuk glip melayang di depannya dan menggunakan kedua tangan, semuanya melesat keluar, menempel di tubuh Liu Ming lainnya. Tampaknya setelah Liu Ming melihat dirinya sendiri, terperangkap dalam rantai penakluk iblis dengan banyak batasan glip, dia kemudian bisa tenang. Melingkari dirinya 2 kali, dia kemudian mengangkat tangannya dan menyentuh bahu pihak lain. Selama proses ini, Liu Ming menatap tajam dirinya sendiri, tanpa berkedip. Pada akhirnya, Liu Ming, baru ini masih duduk di tanah dan tidak bergerak. Begitu tangannya diletakkan di bahu pihak lain, dia gemetar. Kekuatan dingin yang aneh kemudian melesat keluar dari bahunya, melewati lengannya. Liu Ming terkejut. Menggerakkan tubuhnya, dia muncul puluhan meter jauhnya dan terus menatap wajah pihak lain dengan saksama. Namun, sebaliknya, Liu Ming tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah kekuatan aneh yang dia rasakan tidak nyata. Namun, saat tatapan Liu Ming beralih ke lengannya sendiri yang baru saja menyentuh bahunya, dia terkejut. Dia tidak bisa merasakan apapun di lengannya dan lapisan es hitam telah membungkusnya. Liu Ming kemudian menggerakkan lengannya lagi dan asap hitam keluar dari tubuhnya, langsung menuju ke lengannya yang mati rasa. Dalam sekejap mata, balok es hitam di lengannya telah mencair dan perasaannya kembali pulih. Namun, pada titik ini, Liu Ming merasa bahwa dirinya baru di hadapannya bahkan lebih misterius. Bab 239 Penguasaan Lengkap Teknik Ichichel. Dia memikirkannya sebentar dan memutuskan untuk mengambil risiko. Liu Ming bernapas ringan dan mengayunkan tangannya, bila angin dikeluarkan saat itu menciptakan suara yang menusuk. Saat lampu hijau menyala, bila angin meluncur tepat di sebelah lengan, dia, yang lain. Luka beberapa inci panjangnya muncul dan darah keemasan menyembur keluar darinya. Sebelum Liu Ming terkejut, dia merasakan sakit yang tajam di lengannya. Setelah terpana, dia dengan cepat menarik lengan bajunya dan melihatnya. Matanya menyipit sambil melihat darah merah yang memancar dari luka sepanjang beberapa inci yang sama di lengannya. Wajah Liu Ming menjadi pucat dan merasa bingung melihat luka di lengan Liu Ming di depannya, dan kemudian melihat lukanya sendiri, karena bentuk dan posisi lukanya sama. Pikirannya langsung menjadi kabur. Pada titik ini, tidak peduli seberapa kabur pikirannya, dia mengerti bahwa Liu Ming di depannya bukanlah penyamaran iblis, tetapi memiliki hubungan besar dengan dirinya sendiri. Liu Ming bukan sembarang orang, dia tenang dan mengeluarkan mesin terbang dan meletakkannya di lukanya. Lukanya dengan cepat sembuh saat titik-titik lampu hijau menyala, hanya menyisakan garis tipis bekas luka berdarah yang samar. Liu Ming melirik Liu Ming di depan. Dia melihat luka di lengan, dia, yang lain sembuh dengan cara yang sama persis, hanya meninggalkan garis tipis bekas luka samar. Liu Ming benar-benar tercengang setelah melihat ini. Setelah beberapa saat, dia tertawa pahit. Dia membuang muka dan mulai mengukur dimensi. Dimensi misterius itu jauh lebih besar dari sebelumnya. Sepertinya semakin banyak vali yang dikonsumsi, semakin besar ruangnya. Segala sesuatu yang lain adalah sama selain peningkatan ruang dan, dia, kedua. Setelah dia berpikir sebentar,
dia menemukan tempat yang jauh dari dia, kedua dan duduk, berpikir dengan tenang. Seperti ini, perlahan, setengah hari telah berlalu. Liu Ming menarik napas dalam-dalam dan kembali dari pikirannya yang dalam. Wajahnya membentuk ekspresi tak berdaya sekali lagi setelah melihat dia yang lain. Belum lama ini, setelah dia berusaha mati-matian untuk memikirkan penjelasan, dia memutuskan itu ada hubungannya dengan saat dia kehilangan kesadaran di alam rahasia. Dia ingat dengan jelas bahwa di dalam mimpi aneh yang dia alami ketika dia tidak sadarkan diri, dia melihat dia yang lain dengan aura yang mengejutkan. Dia telah memikirkan alasan dia pingsan, dan mungkin itu ada hubungannya dengan tangan iblis raksasa yang menghilang. Bagaimanapun, gelembung misterius itu hanya muncul dan berubah menjadi tidak normal setelah tangan iblis raksasa itu. Dan mungkin hilangnya tangan iblis itu ada hubungannya dengan gelembung itu. Setelah semua pertimbangan, dirinya, di depan Liu Ming sekarang mungkin terbentuk karena tangan iblis raksasa. Entah bagaimana hubungan terbentuk antara tangan dan Liu Ming, dan dengan demikian luka akan terjadi pada keduanya ketika salah satu terluka. Meskipun Liu Ming tidak memahami sebagian besar prosesnya, tetapi alasan sebenarnya tidak boleh terlalu jauh dari asumsinya. Meskipun ada penjelasan, itu masih merupakan hal yang sulit untuk dihadapi. Dia masih tidak yakin apakah dia ini masih hidup atau tidak. Tentu saja, hal yang membuat Liu Ming merasa paling tidak berdaya adalah dia tidak bisa menggunakan metode ekstrim apapun pada dia yang lain. Kalau tidak, dia akan menghancurkan kemungkinan berbahaya seperti itu sebelum dia benar-benar santai. Liu Ming dengan cepat berpikir sejenak, tetapi hanya bisa memikirkan cara untuk memenjarakan dia yang baru. Jadi Liu Ming menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan beberapa bendera formasi saat dia mulai memasangnya di sekitar Liu Ming kedua. Ketika Liu Ming selesai memasang bendera, dia membuat tanda tangan dan dengan satu titik, formasi skala kecil mulai berdengung. Lapisan cahaya putih muncul dan menutupi Liu Ming di bawahnya. Liu Ming melihat penghalang cahaya putih dan mesin terbang dan rantai perak di Liu Ming lainnya dan akhirnya ekspresi wajahnya sedikit rileks. Dalam situasi ini, jika Liu Ming lainnya membuat gerakan aneh, dia akan mendeteksinya pada saat pertama. Liu Ming kemudian memutuskan untuk meninggalkan semuanya dan memulai pelatihannya. Sebelum ini, dia menggunakan energi mentalnya untuk berkomunikasi dengan kepala terbang. Di bawah perintah ketatnya, kepala terbang menjauh dari Liu Ming yang lain dengan ketakutan dan datang ke sebelah Liu Ming. Baru sekarang Liu Ming santai dan memerintahkan kepala terbang untuk berlatih menyerang dengan kalajengking tulang putih. Keduanya melintas dan secara terpisah muncul di depan dinding abu-abu. Ekor kalajengking tulang putih berkedip-kedip saat menjadi gelombang bayangan yang menusuk dinding di depannya. Rambut kepala terbang berdiri tegak saat itu berubah menjadi garis-garis yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang ke depan. Liu Ming, di sisi lain, mulai berlatih teknik Ichichel. Seperti ini, waktu berlalu hari demi hari. Pada awalnya, Liu Ming masih sangat waspada terhadap dia, kedua dan terus mengawasi dia, takut akan ada perubahan. Namun, setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 dan bahkan 4 bulan berlalu, dia, yang lain tidak bergerak sama sekali. Dengan ini, Liu Ming akhirnya santai dan memperlakukannya sebagai benda mati saat dia mulai memusatkan semua perhatiannya pada latihan mantranya. Meskipun teknik Ichichel lebih sulit dari biasanya untuk melatih karena itu menjadi mantra tingkat menengah, Liu Ming sekarang memiliki lebih banyak vali daripada ketika ia memasuki ruang misterius sebelumnya. Dengan demikian, dia bisa melepaskan lebih banyak es per hari daripada sebelumnya. Dengan ini, kecepatan latihannya meningkat sedikit. 2 tahun kemudian, Liu Ming membuat teknik tangan dengan kedua tangannya saat dia mengucapkan mantra. Di depannya, titik-titik cahaya biru muncul dan es yang tampak normal muncul. Seiring berjalannya waktu, warna es berubah dari biru samar menjadi biru tua dan memberikan kilau kristal. Dengan jentikan pergelangan tangannya, es itu keluar dengan suara menusuk udara. Dengan beberapa kilatan, itu menabrak dinding abu-abu 100 meter lebih jauhnya dan meledak dalam ledakan cahaya biru tua. Huala, embusan dingin yang gila terbang keluar dan selama puluhan meter, dinding abu-abu tertutup lapisan es. Dalam sekejap mata, es ini tumbuh lebih besar dan menjadi dinding es setebal kaki. Melihat ini, alis Liu Ming melonjak. Teknik tangannya berubah dan mengangkat tangannya,
sebuah bilah angin hijau melesat ke arah dinding es di seberangnya. Peng! Bilah angin dengan kejam menebas dinding es tetapi hanya mampu meninggalkan alur sedalam beberapa inci sebelum bubar. Wajah Liu Ming bersinar ketika dia melihat ini. Dia mengangkat tangannya dan menggambar garis di depannya. Setelah titik-titik lampu merah, bola api merah muncul. Pergi! Lengan Liu Ming bergetar di dinding saat bola api keluar. Hong! Bola api itu meledak di dinding es dan berubah menjadi api yang mengamuk yang menyebar ke segala arah. Namun, ketika semua api padam, hanya sebagian kecil dari dinding es yang mencair. Senyum di wajah Liu Ming menjadi lebih besar. Ini adalah produk dari penguasaan penuh teknik Ichichel dan kekuatannya tidak setingkat dengan pedang angin dan bola api yang juga berada pada tingkat penguasaan penuh. Satu-satunya kelemahan adalah butuh waktu cukup lama untuk membaca mantra. Di waktu berikutnya, karena dia tidak memiliki mantra lain untuk dilatih, dia mulai membaca dalam hati dan mencoba memahami teknik pedang simbol besar. Sebelum tiba di ruang misterius, dia sudah memahami teknik untuk mengolah embrio pedang simbol besar dan dia ingin melihat apakah bisa memahami lebih banyak hal untuk digunakan. Namun, setelah membaca selama lebih dari 10 hari, dia menyerah. Bagian yang tersisa dari teknik pedang jelas menargetkan pembudidaya yang berada di atas level Master Roh. Jadi tekniknya terlalu sulit untuk dipahami dan jika kultivasi seseorang tidak ada kesempatan untuk bisa memahaminya. Metode neraka harimau naga memiliki masalah yang sama. Dengan ini, Liu Ming tidak bisa menemukan hal lain untuk dilakukan. Dalam beberapa hari berikutnya, dia mulai mengamati dia yang kedua. Ini sebenarnya memberikan beberapa hasil pada bagian aneh dari dia kedua. Pertama, bahkan setelah mendekati Liu Ming yang lain, Liu Ming tidak dapat menemukan pernapasan atau bahkan darah yang mengalir, detak jantung atau indikasi kehidupan lainnya. Seolah-olah ini bukan orang yang hidup. Kedua, Liu Ming tidak hanya terluka ketika Liu Ming terluka, ketika Liu Ming terluka, tempat yang sama pada Liu Ming juga akan menunjukkan luka yang sama. Seolah-olah itu adalah satu kehidupan dengan dua tubuh. Dia telah melihat pada beberapa catatan bahwa ada teknik jahat yang dapat mengambil bagian dari jiwa seseorang dan mentransfernya pada beberapa boneka. Kemudian, selama tangan atau kaki wayang itu patah, pemilik ruh itu juga akan patah tangan atau kakinya. Dengan demikian, pemilik ini akan selamanya dihalangi oleh orang lain. Namun, dia belum pernah melihat apa yang terjadi sekarang. Dia hanya bisa menggaruk kepalanya tanpa hasil. Namun, dia telah membuat keputusan. Segera setelah dia meninggalkan ruang misterius, dia akan segera mencari catatan dan bertanya-tanya untuk melihat apakah seseorang dapat menjelaskan masalah ini. Liu Ming menghabiskan beberapa hari sebelum tidak dapat mengumpulkan informasi baru dari dia yang kedua dan dengan demikian mengesampingkan masalah itu. Dia kemudian mengeluarkan tungku pilnya dan setumpuk bahan roh normal saat dia mulai memperbaiki pil. Pil ini hanya berguna untuk utusan roh dan Liu Ming telah berlatih metode pemurnian ratusan kali tetapi tingkat keberhasilannya masih hanya 20 hingga 30%. Kemurnian pilnya juga hanya bisa dianggap biasa. Fan Baizi memuji tingkat keberhasilannya, terkesan bahwa Liu Ming dapat mencapainya dalam waktu singkat. Namun, Liu Ming tidak puas. Baginya, ketika dia mulai memurnikan pil untuk guru roh, tidak akan ada begitu banyak porsi bahan roh untuk dia latih. Jika pil utusan roh saat ini sudah memiliki tingkat keberhasilan yang rendah, pil guru rohnya akan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih menyedihkan. Bab 240 Penguasaan Dasar dalam Pemurnian Pil. Namun, jika mungkin untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian pil utusan roh, maka itu akan bermanfaat bagi Liu Ming ketika dia memurnikan pil guru roh di masa depan. Bagaimanapun, beberapa pengalaman pemurnian pil berlaku untuk pil kelas rendah dan tinggi. Dengan demikian, selama sisa 2 hari, Liu Ming menghabiskan seluruh perhatiannya pada pemurnian pil. Meskipun dia berada di dalam ruang misterius, jelas bahwa tidak ada perbedaan di dalam dibandingkan dengan di luar dalam hal pemurnian pil. Tingkat keberhasilan pemurnian pilnya masih sekitar 2-3 keberhasilan dari 10 percobaan. Pada hari ketiga, suara "pu" bergema dari kuali pil di depannya dan bau terbakar datang dari dalamnya. Liu Ming meringis masam saat teknik di tangannya berhenti mengetahui bahwa dia sekali lagi gagal dalam penyempurnaan pil. Memindahkan matanya ke tanah di samping kuali pil, dia menemukan bahwa tidak banyak bahan pil yang tersisa.
Sambil menghela nafas, dia meraih ke lengan bajunya dengan tangannya, berniat untuk mengambil mesin terbang penyimpanan sederhana lainnya yang diisi dengan bahan. Belum lama ini, Liu Ming telah membawa 10 mesin terbang penyimpanan penuh dengan bahan pemurnian pil dari pasar bawah tanah. Dalam 3 tahun ini, dia telah menggunakan banyak batu roh karena pemurnian pil. Meskipun tingkat keberhasilan telah meningkat seiring waktu, memungkinkan dia untuk menjual beberapa pil untuk mendapatkan kembali beberapa batu roh. Tetapi bahkan saat itu dia masih menghabiskan lebih dari 100.000 batu roh tahun ini. Dan itu termasuk fakta bahwa dia hanya menghabiskan 2 hari untuk memperbaiki pil setiap bulan. Jika tidak, jumlah bahan yang digunakan akan dengan mudah berlipat ganda. Bahan pemurnian pil dalam satu mesin terbang penyimpanan sudah cukup baginya untuk memperbaiki pil selama 2 hari. Dengan semua bahan yang dia miliki saat ini, jika dia melanjutkan pemurnian pil tanpa istirahat, maka dia hanya akan memiliki cukup untuk sekitar 20 hari. Tetapi ketika Liu Ming merogoh lengan bajunya dengan tangannya, wajahnya menegang sesaat sebelum sorot matanya menjadi sangat aneh. Dia tiba-tiba membalik tangannya dan tiba-tiba memegang setumpuk mesin terbang kuning. Permukaan mesin terbang ini padat dengan pola roh berwarna perak, ini adalah mesin terbang penyimpanan sederhana. Setelah Liu Ming dengan cepat memindai mesin terbang penyimpanan, wajahnya menunjukkan ekspresi heran yang luar biasa. Kenapa masih ada 10 mesin terbang? Saya jelas baru saja menggunakan satu sebelumnya. Bergumam, Liu Ming buru-buru menghitung mesin terbang penyimpanan mengkonfirmasikan bahwa ada 10 mesin terbang. Liu Ming melihat mesin terbang di tangannya, ekspresi wajahnya terus berubah. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menyimpan semua mesin terbang. Dia meninggalkan satu di belakang yang langsung dia hancurkan, menyebabkannya bersinar putih. Tumpukan bahan pemurnian pil muncul di tanah di sebelahnya. Liu Ming meraih ke lengan bajunya dengan tangannya, membenarkan bahwa hanya ada 9 mesin terbang penyimpanan di lengan bajunya. Kemudian, dia memiliki pil pengisian Vali yang baru saja dia sempurnakan. Merasakan Vali di tubuhnya perlahan meningkat, alisnya mau tidak mau berkerut. Dia merenung sedikit, sebelum mulai membuat tanda tangan terus memperbaiki pil. Setiap kali dia selesai membuat kuali pil, Liu Ming akan memeriksa jumlah mesin terbang penyimpanan di lengan bajunya. Namun pada hari pertama, tidak ada perubahan apapun. Namun, pada hari kedua ketika dia menyelesaikan penyempurnaan pil, dia sekali lagi menggunakan kekuatan mentalnya untuk memindai isi lengan bajunya dan ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi terkejut. Dia buru-buru merogoh lengan bajunya, dengan satu genggaman, seketika, setumpuk glip sekali lagi muncul, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, hanya tepat 10 glip. Ketika dia baru saja selesai memperbaiki kuali pil terakhirnya, dia telah memeriksa isi lengan bajunya dan hanya ada 9 mesin terbang penyimpanan. Liu Ming dengan tenang berpikir sebentar, sebelum sekali lagi menghancurkan mesin terbang. Sekali lagi, mesin terbang itu melepaskan sejumlah besar bahan pemurnian pil dan kemudian Liu Ming meletakkan 9 mesin terbang yang tersisa di tanah di depannya. Di waktu yang tersisa, dia tidak melanjutkan memurnikan pil tetapi menatap tanpa berkedip pada mesin terbang yang tergeletak di tanah. Suatu hari, 2 hari, seluruh 5 hari berlalu dan jumlah mesin terbang penyimpanan masih tinggal di 9. Tidak ada peningkatan sama sekali. Ini sangat mengejutkan Liu Ming. Itu sebabnya ketika dia menunggu sampai hari ke-6, dia tidak bisa menunggu lagi dan sama sekali memilih untuk mengabaikan mesin terbang penyimpanan di depannya. Membuka tutup kuali pil, dia mulai memperbaiki pil lagi. Sama seperti itu, 2 hari berlalu. Pada saat bahan pemurnian pil hampir habis, Liu Ming sedang memperbaiki pil sementara pada saat yang sama tanpa sadar menggerakkan matanya ke tanah, ekspresi wajahnya langsung berubah. 10 mesin terbang diletakkan di sana dengan rapi dalam satu baris. Liu Ming dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya. Tidak peduli tentang pil yang disempurnakan di kuali, kedua matanya tidak berkedip saat dia menatap mesin terbang penyimpanan di tanah. Dia dapat dengan jelas mengingat bahwa hanya ada 9 mesin terbang yang diletakkan di sana, dan hanya butuh beberapa saat untuk memastikan bahwa mesin terbang yang sama sekali baru tiba-tiba muncul. Dia merenung sebentar, dan dengan sapuan tangannya, dia menggenggam mesin terbang penyimpanan yang baru saja muncul. Dengan hati-hati memeriksanya untuk sementara waktu, dia menemukan bahwa itu tidak berbeda dari mesin terbang lainnya, jadi dia menggunakan beberapa kekuatan di jarinya untuk menghancurkan mesin terbang itu.
Setelah cahaya putih menghilang, tanah di samping sekali lagi ditempati oleh tumpukan besar bahan pemurnian pil. Liu Ming menggerakkan matanya, hanya melirik beberapa bahan, sebelum menentukan bahwa jenis dan berat bahan itu persis sama dengan mesin terbang penyimpanan sebelumnya. Sepertinya itu benar-benar menyalin isi dari mesin terbang penyimpanan yang baru-baru ini digunakan. Pada titik ini, Liu Ming akhirnya memahami beberapa aturan tentang bagaimana mesin terbang penyimpanan ini disalin. Sepertinya seseorang tidak hanya harus menggunakan mesin terbang penyimpanan serta bahan-bahan di dalamnya sebelum ruang ini membuat salinan baru yang benar-benar mirip. Untuk mengkonfirmasi ini, Liu Ming menggunakan setengah bulan berikutnya untuk menguji ini beberapa kali. Hasilnya persis seperti tebakannya sebelumnya. Sepertinya kemisteriusan ruang ini jauh melampaui apa yang awalnya dia harapkan. Tapi apa yang membuat Liu Ming senang dan terkejut pada saat yang sama adalah bahwa setelah hari-hari pemurnian pil tanpa henti ini, dia bisa merasakan bahwa keterampilan pemurnian pilnya sedikit meningkat. Sepertinya di ruang ini, dia menggunakan materi alkimia yang disalin juga memiliki efek pada keterampilan alkimianya. Setelah mengkonfirmasi ini, sedikit kekhawatiran terakhir di hati Liu Ming juga menghilang. Dengan kegembiraan ini, dia mulai memurnikan pil siang dan malam tanpa henti. Dalam keadaan seperti ini di mana dia memiliki bahan alkimia dalam jumlah tak terbatas, keterampilan pemurnian pil Liu Ming secara alami meningkat secepat kuda pelarian. 1 bulan kemudian, tingkat keberhasilan pemurnian pil Liu Ming untuk jenis pil utusan roh ini telah meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Bagaimanapun, bahkan sekte seperti sekte hantu barbar tidak dapat melatih alkemis mereka dengan latihan intensif seperti itu tanpa batasan sedikit pun seperti yang dilakukan Liu Ming sekarang. Lagi pula, jika seseorang menggunakan jumlah batu roh untuk menghitung, maka di bulan ini dia telah menggunakan bahan alkimia senilai lebih dari ratusan ribu batu roh. Cara gila semacam ini untuk melatih seorang alkemis bukanlah sesuatu yang bahkan bisa dilakukan oleh sekte biasa. Meskipun demikian, berlatih dengan gila-gilaan seperti ini, hanya dalam beberapa bulan, Liu Ming dapat untuk sebagian besar pil mencapai tingkat keberhasilan 50 hingga 60%. Setahun kemudian, dia bisa untuk sebagian besar pil mencapai tingkat keberhasilan 100%. Di sisa waktu, Liu Ming mengalihkan perhatiannya pada peningkatan kualitas pil halus. Dan dalam jangka waktu ini, kultivasi individu kalajengking tulang putih dan tengkorak terbang tidak pernah berhenti. Pada saat ini, gerakan dari kait ekor kalajengking tulang putih akan langsung menghasilkan puluhan garis hitam yang keluar. Samar-samar, orang bisa melihat bahwa pengait ekor sudah tertembak sebelum suara menusuk udara menyebar. Dan tengkorak terbang hanya perlu menggerakkan kepalanya dan orang hanya bisa melihat lampu hijau berkedip di mana-mana dan sama sekali tidak bisa melihat jejak rambut panjangnya. Baik kecepatan dan kekuatan serangannya telah mencapai langkah yang menakjubkan. Adapun Liu Ming, kedua, belum ada gerakan sedikit pun. Ini telah membuat Liu Ming secara bertahap hanya menganggapnya sebagai semacam patung. Setengah tahun kemudian, Liu Ming mengeluarkan pil dari kuali pil. Permukaan pil memiliki beberapa prasasti roh keperakan yang samar. Ketika wajahnya mengeluarkan ekspresi kegembiraan, tiba-tiba sekitarnya berfluktuasi. Kedua telinganya mendengar suara, "Weng," saat pemandangan di depan matanya menjadi gelap. Ketika dia bisa melihat lagi, dia tiba-tiba sekali lagi muncul di ruang rahasia yang dia tinggalkan. Setelah perasaan pusing di kepalanya menghilang, dantiannya tiba-tiba bergetar. Dari dalam, aliran Vali yang sangat murni mulai keluar. Liu Ming gembira di dalam hatinya dan buru-buru membuat tanda tangan dengan kedua tangannya. Dia mulai diam-diam menerima Vali murni yang berasal dari gelembung ki misterius. Tentang waktu minum teh, dia akhirnya menghela nafas ringan sebelum meletakkan kedua tangannya ke bawah. Pada saat ini, gelembung udara misterius di dantiannya sekali lagi menghilang tanpa jejak. Dia sedikit merasakan Valinya dan tentu saja, itu sekali lagi lebih murni dari sebelumnya. Tetapi kultivasinya telah jatuh dari kesempurnaan menjadi rata-rata utusan roh terlambat. Ini membuatnya tersenyum pahit sekali lagi. Sepertinya untuk beberapa hari ke depan, dia sekali lagi harus melalui hari-hari makan pil tanpa henti. Untungnya, di ruang misterius, dia telah meningkatkan keterampilan pemurnian pilnya ke ketinggian yang mencengangkan. Tingkat penguasaan atas pemurnian pil utusan roh adalah sedemikian sempurna sehingga menyempurnakan beberapa pil yang meningkatkan Vali bukanlah masalah baginya sama sekali.
Liu Ming memikirkan hal ini tetapi kemudian tiba-tiba menggenggam dengan tangannya. Dia mengeluarkan mesin terbang penyimpanan dari lengan bajunya sebelum kemudian menghancurkannya. Cahaya putih menyala, tetapi ruang di depan masih kosong, tidak ada yang keluar darinya. Tentu saja, Liu Ming melihat adegan ini dan tidak terkejut sama sekali saat dia bergumam. Mesin terbang penyimpanan ini berisi semua pil yang telah dia sempurnakan di ruang misterius. Tetapi melihat keadaan saat ini, sangat jelas bahwa dia tidak dapat mengeluarkan pil-pil ini dari ruang misterius. Mereka semua diam-diam menghilang tanpa meninggalkan jejak. Liu Ming merasa sangat disayangkan tetapi telah mengharapkan ini. Itu sebabnya dia tidak begitu tertekan dengan situasi ini. Memutar kepalanya untuk melihat tengkorak terbang dan kalajengking tulang putih ke samping, dia tersenyum sambil menepuk dua tas kulit yang diikatkan di pinggangnya. Segera, dua awan hitam keluar dari tas kulit dan membawa kedua hantu itu masuk. Dia sekali lagi melihat ruang rahasia di depan matanya yang persis seperti 4 tahun yang lalu. Tiba-tiba dia tersenyum ketika dia berdiri, mendorong pintu terbuka saat dia pergi. Di waktu yang tersisa, Liu Ming pergi ke pasar dan membawa bahan alkimia senilai lebih dari 100.000 batu roh sebelum dia kembali ke kediaman. Dia kemudian mulai memurnikan pil, Black Crow Pill, yang telah dia sempurnakan berkali-kali di ruang misterius. Pil semacam ini memiliki efek yang layak untuk meningkatkan vali untuk utusan roh akhir dan merupakan resep pil yang secara khusus dia beli dengan batu roh dari Fan Baizi. Sementara efek Black Crow Pill tidak buruk, itu sangat sulit untuk dibuat. Bahkan untuk master alkemis seperti Fan Baizi, mereka masih belum memiliki tingkat keberhasilan yang besar. Itu sebabnya setelah pil ini disempurnakan, satu pil dapat dijual lebih dari 1.000 batu roh. Seringkali harganya sangat mahal tetapi masih sulit ditemukan. Bagi Liu Ming, tingkat keberhasilan pil gagak hitam juga yang terendah di antara berbagai pil yang bisa dia buat. Ada dua alasan. Pertama, pil itu benar-benar sulit untuk disuling dan kedua, karena dia tidak membawa banyak bahan pil ini ketika dia pertama kali memasuki ruang misterius yang mengakibatkan dia memiliki latihan yang jauh lebih sedikit dalam membuat pil ini dibandingkan dengan yang lain. Pil Utusan Roh. Bab 241 Perjalanan Baru. Untuk waktu yang tersisa, Liu Ming menyempurnakan pil Black Crow sementara pada saat yang sama menggunakannya, menghasilkan tambahan vali. Hanya butuh beberapa bulan sebelum dia sekali lagi mengkultivasi valinya ke tahap kesempurnaan. Dan tepat pada saat ini, dia akhirnya mendapat pesan dari Sekte Hantu Barbar, mengatakan bahwa masa jabatannya selama 4 tahun telah tercapai. Seorang murid pengawas baru sudah berada di jalan menuju Suanjing. Dan menurut praktik yang sudah mapan, murid pengawas yang baru saja pensiun dapat beristirahat selama beberapa bulan. Dia hanya perlu kembali ke sekte dalam waktu setengah tahun. Ketika Liu Ming menerima pesanan ini, dia secara alami menjadi sangat gembira. Dia segera menulis 2 surat pengunduran diri, meminta seseorang mengirimkannya ke rumah Qian dan kediaman Bai Fanxi. Dia kemudian diam-diam meninggalkan Suanjing dan benar-benar menghilang selama beberapa bulan tanpa berita apapun. 3 bulan kemudian di perbatasan negara Dasuan dan negara lain bernama Qiyue yang berada tepat di tepi pegunungan yang berkesinambungan. Seorang pemuda berjubah hijau berdiri di puncak gunung tanah setinggi 1.000 kaki sambil melihat pegunungan yang jauh. Wajahnya sangat muram, dan hanya setelah beberapa saat dia mulai bergumam. Jadi ini adalah pegunungan 10.000 barbar. Untuk tempat ini menjadi ganas ini, tidak mengherankan bahwa keluarga Bai tidak dapat mengumpulkan aura murni biru ketujuh selama bertahun-tahun. Jadi, mereka memberitahu saya lokasi aura pit tanpa syarat. Petik 2. Pemuda ini secara alami adalah Liu Ming. Sejak dia meninggalkan Suanjing, dia langsung pergi ke keluarga Bai. Dari sana, dia dengan mudah bisa mendapatkan lokasi aura murni biru ketujuh dari nenek Bai dan sejak itu berlari sampai ke tempat ini. Tetapi sekarang setelah dia secara pribadi menyaksikan sifat sebenarnya dari pegunungan 10.000 barbar, serta dengan jelas merasakan aura kacau di udara, dia mulai ragu. Pegunungan 10.000 barbarian dikenal luas sebagai tempat yang sangat berbahaya di kedua negara. Itu terdiri dari beberapa ribu gunung kecil dan besar, membentang beberapa puluh ribu mil. Dikatakan bahwa tidak hanya serangga beracun dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga banyak kabut racun beracun yang menyebabkan kematian instan saat disentuh. Bahkan ada beberapa binatang iblis tingkat rendah yang mampu berpikir kritis. Tentu saja,
Binatang iblis ini selalu bersembunyi di kedalaman pegunungan, rata-rata orang tidak akan bisa bertemu dengan mereka. Karena pegunungan ini kaya akan sumber daya dan juga telah menghasilkan sejumlah besar obat-obatan roh yang cukup terkenal, itulah sebabnya ada banyak aktivitas di daerah ini oleh para pembudidaya dari kedua negara. Tetapi karena pegunungan ini memiliki banyak daerah berbahaya, sebagian besar pembudidaya hanya tinggal di daerah luar. Jarang sekali orang melakukan perjalanan ke kedalaman pegunungan. Tetapi meskipun demikian, dari waktu ke waktu ada cerita tentang para kultivator yang memasuki pegunungan 10.000 dan tidak pernah terlihat keluar lagi. Itulah sebabnya jika seseorang tidak memiliki alasan khusus, para pembudidaya dari kedua negara semua takut masuk jauh ke dalam pegunungan. Informasi ini secara alami adalah sesuatu yang telah dikumpulkan Liu Ming sebelum dia datang ke sini. Dan mengikuti peta yang diberikan oleh keluarga Bai, aura pit yang berisi Seven Blue Pure Aura berada tepat di kedalaman pegunungan 10.000 barbarian. Saat ini, Liu Ming sedang melihat pegunungan yang jauh dengan pikiran melayang-layang. Kali ini, jika dia kembali ke sekte, dia pasti akan dipanggil untuk berpartisipasi dalam perang besar dengan si Rache. Oleh karena itu, perlu untuk melangkah ke alam guru roh. Kalau tidak, jika dia bertarung dengan para pembudidaya perlombaan laut, maka ada kemungkinan besar untuk mati. Saat ini valinya telah stabil pada tahap kesempurnaan. Selama ada beberapa aura ki murni yang cocok, dia bisa mulai mencoba mencapai alam guru roh dengan memadatkan aura menjadi simbol ki. Saat ini, dia hanya memiliki aura murni Guyin tingkat rendah. Hanya sebagai upaya terakhir dia akan menggunakan aura murni ini untuk mengembun menjadi simbol ki-nya. Selain itu, aura murni biru ketujuh cukup cocok dengan metode kultivasinya. Bahkan jika pegunungan 10.000 barbar ini sangat berbahaya, sepertinya dia masih harus mengambil risiko dan masuk. Dengan kultivasinya saat ini, selama dia tidak bertemu dengan bis level cair yang kekuatannya sejajar dengan Spirit Masters, maka seharusnya tidak ada masalah besar. Dan pegunungan 10.000 barbar bahkan mungkin tidak memiliki binatang buas pada tingkat ini. Liu Ming memikirkan hal ini dan alisnya sedikit mengendur. Tidak ragu-ragu lagi, tubuhnya bergerak dan terbang menuju pegunungan yang jauh. Dikatakan bahwa pegunungan 10.000 barbarian menampung burung terbang yang tak terhitung jumlahnya dan serangga beracun. Jadi dia secara alami tidak berani langsung terbang di langit pegunungan 10.000 barbar. Dia terbang sampai dia mencapai pegunungan sebelum perlahan maju ke depan dengan kedua kakinya di tanah. Setengah hari kemudian, dua kucing gunung raksasa melompat turun dari dua pohon besar, dengan ganas menerkam Liu Ming di bawah mereka. Pada saat kucing gunung telah meninggalkan cabang pohon, Liu Ming mengangkat kedua tangannya dan dua lampu hijau menyala. Setelah kedua kucing gunung itu berteriak, tubuh mereka terbelah dari tengah. Mayat dan darah segar memercik dari udara. Tubuh Liu Ming melintas, langsung menghindari darah binatang dan tubuh jatuh dari atas. Kepalanya bahkan tidak berbalik saat dia terus maju seolah-olah dia tidak menemui rintangan apapun. 2 hari kemudian, Liu Ming berdiri di puncak sebuah pohon besar. Tangannya memegang sepotong peta yang agak tua, seolah-olah dia sedang memeriksa sesuatu dengan hati-hati. Tepat pada saat ini, ular racun hijau sepanjang beberapa kaki diam-diam memanjat dari akar pohon. Itu mulai bergerak cepat menuju puncak pohon. Peng! Garis hitam melintas sesaat dan kait ekor hitam pekat menembus kepala ular berbisa, memakukannya sepenuhnya ke batang pohon. Setelah ular berbisa itu memutar dan meronta, ia tidak lagi mengeluarkan suara. Pada saat ini, kalajengking tulang putih melompat keluar dari vegetasi lebat di atas. Dua penjepit besar itu mulai mengobrak-abrik mayat ular berbisa itu, dan memakannya sampai bersih. 5 hari kemudian Liu Ming berdiri di depan ngarai di antara dua puncak gunung. Melihat asap abu-abu seperti kabut tidak jauh di depannya, dia menggelengkan kepalanya dan membalikkan tubuhnya. Dia akan melakukan perjalanan lagi untuk mengelilingi ngarai ini. Setengah bulan kemudian Liu Ming akhirnya memasuki kedalaman pegunungan 10.000 barbar. Pada saat ini, semua mata yang bisa melihat adalah pohon abu-abu besar yang sangat tinggi di mana-mana. Kanopi tebal di atas menghalangi hampir semua cahaya matahari merembes, menyebabkan tanah di bawah pepohonan menjadi sangat basah dan suram. Liu Ming memegang pedang pendek hijaunya saat kalajengking tulang putih mengikuti di belakangnya. Dia dengan tenang bergerak menuju bukit yang tidak begitu jauh.
Bukit itu cukup aneh, bagian atas bukit tampak seperti seorang nyonya yang melambaikan tangannya. Menurut peta yang diberikan keluarga Bai, dia hanya perlu berjalan ke bukit ini, dan dia akan dapat menemukan lokasi yang tepat dari Aura Pit. Dan untuk menemukan gunung ini, dia telah mengambil banyak jalan yang salah. Dia telah salah masuk siapa yang tahu berapa banyak sarang binatang buas, sebelum akhirnya menemukan jalannya ke sini. Liu Ming tiba-tiba menghentikan langkahnya. Sambil menyipitkan kedua matanya, dia melihat ke langit yang mencapai pohon besar di depan. Tiba-tiba terdengar suara, "Sasa," dari belakang pohon dan seekor kalajengking raksasa yang cantik sepanjang 10 kaki telah merangkak keluar. Kedua matanya semerah darah, mulutnya menyemburkan kabut racun merah dan kait ekornya berayun di belakangnya. Itu cukup menyeramkan dan mengerikan. Ini jelas serangga beracun dengan beberapa tahun di belakangnya dan itu menunjukkan bahwa itu jelas tidak lemah. Liu Ming pertama kali tercengang sebelum dia segera membuat gerakan dengan pergelangan tangannya, mengirim pedang ki hijau keluar, memotong tubuh kalajengking besar. Hasilnya kalajengking itu membuat jeritan aneh sebelum mundur 2 langkah. Dia menerima serangan itu seolah-olah itu bukan apa-apa dan hanya ada tanda putih samar yang tersisa di cangkang tubuh yang keras. Tapi serangan Liu Ming jelas membuat marah kalajengking ini, mulutnya mengeluarkan suara, gua-gua. Tungkai bawahnya menerapkan beberapa kekuatan, dan seluruh tubuhnya menerkam Liu Ming disertai dengan bau berdarah. Alis Liu Ming melonjak, dan dia berpikir untuk segera menyelesaikan kalajengking ini. Tapi tepat saat ini, suara, "Sou," bisa terdengar. Dari belakang, bayangan hitam terbang keluar. Setelah sekejap, ia bertemu kalajengking terbang dan menerkam ke arahnya. Itu adalah hantu, kalajengking tulang putih. Keduanya langsung terlibat perkelahian. Ketika Liu Ming melihat ini, dia tercengang. Tapi saat dia hendak menjentikkan pedang pendek di tangannya, untuk membantu, dia mengirimkan pesan ke pikirannya dari kalajengking tulang. Pesan itu menyuruhnya untuk tidak membantu. Liu Ming mengedipkan matanya, tidak begitu yakin apa niat kalajengking tulang putih itu. Tapi dia masih melepaskan pedang pendeknya dan berdiri di samping melihat pertempuran. Ukuran tubuh kalajengking tulang putih tidak sebesar lawannya. Tapi mengandalkan serangan seperti kilat dari kait ekornya, ia bisa menang dalam perkelahian. Cangkang kalajengking raksasa yang tampak sangat keras itu seperti kertas yang lemah di bawah serangan kalajengking tulang. Setelah beberapa waktu, tubuhnya telah ditusuk lebih dari 100 kali. Seluruh kepalanya juga dipegang erat oleh penjepit besar kalajengking tulang, hanya mampu menyemburkan kabut darah dari mulutnya, berjuang dengan gila-gilaan. 2 jam kemudian, kalajengking tulang akhirnya menelan bagian terakhir dari kalajengking baru yang telah benar-benar terkoyak. Setelah itu nyala api hijau di kedua mata kalajengking tulang putih menjadi gelap, dan menjadi agak malas. Liu Ming melihat ini dan sebuah pikiran bergerak di benaknya. Menepuk tas kulit di pinggangnya dengan tangan, awan hitam membawa Bone Scorpion masuk. Sementara kalajengking tulang putih adalah monster hantu, tubuh aslinya adalah tulang kalajengking yang telah menyerap banyak yin qi. Jadi, menelan binatang kalajengking juga harus menjadi cara untuk berevolusi. Kalajengking tulang putih menjadi seperti ini jelas berarti dia bersiap untuk berevolusi sekali lagi. Liu Ming kemudian mengeluarkan kepala terbang sebelum melanjutkan. Sehari kemudian Liu Ming muncul di sebuah lembah yang telah diblokir oleh semak-semak tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Dia segera menggunakan pedang Green Moon-nya, mengeluarkan banyak ki pedang hijau. Dia dengan paksa memotong jalan kecil melalui vegetasi yang dia lalui untuk memasuki lembah gunung. Tapi setelah Liu Ming menyapu bagian dalam lembah gunung, ekspresinya menjadi serius. Lebih dari setengah lembah gunung ditutupi oleh semacam kabut berwarna merah muda. Dan di dalam kabut, beberapa suara mendengung bisa terdengar samar-samar seolah-olah ada semacam serangga di dalam yang berterbangan. Mata Liu Ming berkedip beberapa kali. Tiba-tiba dia mengeluarkan bola biru dari lengan bajunya dan melemparkannya ke depan sebelum kemudian membuat tanda tangan. Tiba-tiba terdengar suara, gabeng, dan bola biru itu berubah menjadi burung kayu bersayap 4 berwarna biru muda. Setelah ini, Liu Ming membuat tanda tangan lain. Burung kayu berwarna biru itu terus menggetarkan sayapnya. Itu berubah menjadi cahaya biru saat dengan cepat terbang menuju kabut berwarna merah muda. Burung kayu biru terbang lebih dulu ke dalam kabut, terbang menuju kedalamannya. Tapi burung kayu itu hanya terbang sedikit,
sebelum suara getaran sayapnya menjadi jauh lebih kecil. Ekspresi wajah Liu Ming berubah, dan dia buru-buru membuat tanda tangan lain. Burung kayu biru dalam kabut segera berbelok, dengan cepat terbang kembali di sepanjang jalan semula. Hasilnya adalah setelah beberapa kilatan, kabut itu keluar dari kabut berwarna merah muda. Tapi itu hanya terbang beberapa puluh kaki ke arah Liu Ming sebelum jatuh tanpa peringatan, menabrak tanah dengan keras. Murid Liu Ming menyusut, dan dia tidak segera pergi ke arah itu. Tapi cahaya melintas di matanya, saat dia dengan hati-hati menatap burung kayu itu.